Selamat datang kembali di Novel Suara. Novel yang bakal Mimin bahas kali ini adalah novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan. Dan di video kali ini, Mimin akan membahas bab 131 sampai bab ke-140. Sebelum melanjutkan ke isi novel, mari kita dengarkan ringkasan video kali ini. Di bab ke-131, ketegangan memuncak saat nyawa Lu Jianfeng berada di ujung tanduk. Pengakuan Tang Wenru tentang keahlian medis Fang Bai yang pernah menolak dokter nasional Chen Hao Duo mengejutkan semua orang. Hingga membuat Li Yuji berlutut memohon pertolongan. Melihat ketulusan seorang ibu dan rasa hormat keluarga Lu, Fang Bai akhirnya setuju untuk mengambil alih pengobatan. Ini adalah pertama kalinya Fang Bai menggunakan artefak pusakanya, perangkat jarum 5 elemen. Dengan ketenangan luar biasa, Fang Bai mulai memperlihatkan keahliannya di depan mata keluarga Lu. Bab ke-132. Fang Bai tak hanya menghentikan pendarahan dan membuka sumbatan meridian, tetapi juga menyusun kembali tulang rusuk Jianfeng yang patah dengan teknik unik. Pengobatan ekstrem ini menguras seluruh energinya hingga ia terpaksa meminta bantuan Tang Wenru untuk memapahnya beristirahat. Fang Bai melarang dokter lain menyentuh Jianfeng dan meminta penjaga berjaga di luar ruang gawat darurat. Tepat 1 jam kemudian, keajaiban benar-benar terjadi saat Lu Jianfeng perlahan membuka matanya dan memanggil orang tuanya. Kejadian ini memberi tamparan keras bagi Direktur Ren Ping yang sebelumnya sangat meremehkan kemampuan Fang Bai. Bab ke-133. Ren Ping dicopot dari jabatannya sebagai kepala gawat darurat dan dipindahkan ke bagian logistik rumah sakit. Setelah beristirahat semalaman, Fang Bai menemui keluarga Lu dan Tang Wenru di ruang perawatan intensif. Ibu Lu Jianfeng, Li Yuji, sangat tersentuh karena wajah Fang Bai yang begitu mirip dengan almarhum putra sulungnya. Hingga ia merasakan ikatan emosional keibuan yang sangat hangat. Bab ke-134. Kisah berlanjut saat Fang Bai mendadak sangat dihormati oleh seluruh staf dan atasan rumah sakit Yanjing setelah kejadian tersebut. Sahabatnya, Wu Tian, kini tidak lagi ditindas dan berkesempatan belajar ilmu akupunktur secara langsung dengannya. Namun, kepopuleran Fang Bai memicu dendam mendalam pada Ren Ping, yang mana telah mengatur seorang pasien wanita berobat pada Fang Bai dengan maksud tersembunyi. Di bab 135, ini Fang Bai dijebak dengan tuduhan palsu, sengaja meraba pasien saat melakukan perawatan. Rekan wanita itu menerobos masuk untuk menyerang. Fang Bai dengan santai menghempaskan pria itu hingga babak belur. Meskipun orang di sekitar sempat meragukan kebenarannya. Namun, bukannya panik, Fang Bai justru membalikan keadaan dengan sangat cerdik. Ia mengungkapkan bahwa ia menemukan benjolan berbahaya di dada wanita itu yang berpotensi kanker payudara. Begitu wanita itu menekan dadanya sendiri dan merasakan sakit luar biasa. Rasa takut langsung menguasai dirinya hingga ia dan rekannya kabur begitu saja untuk berobat. Bab 136, Fang Bai menggunakan teknik pencarian jiwa dan memaksa Ren Ping mengakui seluruh niat jahatnya. Selama 10 hari perawatan intensif, Lu Jianfeng akhirnya sembuh total dan bisa berjalan kembali. Bab ini juga menceritakan di mana Tuan Tua Lu, pejabat tinggi yang pernah ditolongnya, mengundang Fang Bai ke rumahnya. Di bab 137, ini cerita berlanjut saat Fang Bai datang. Wenru tiba di kediaman keluarga Lu yang dijaga sangat ketat oleh pengawal elit. Setibanya di aula utama bersama Lu Xingping dan istrinya, mereka menantikan kedatangan Tuan Tua Lu yang sedang berlatih di halaman belakang. Fang Bai juga menguasai seni bela diri kuno. Setelah mendengar jenis latihan sang kakek, secara langsung mengonfirmasi bahwa tinju wudang yang murni berbahaya dan tidak cocok untuk tubuh seorang lansia. Di bab 138, kisah berlanjut ketika Fang Bai bertemu langsung dengan kakek tetua keluarga Lu, yaitu Lu Shengguo. Tuan Tua Lu menegaskan bahwa keluarga Lu sangat menjunjung tinggi kebaikan dan berniat memberikan imbalan yang pantas atas pertolongan tersebut. Suasana menjadi lebih menarik ketika percakapan beralih ke topik kesehatan. Fang Bai memperagakan seluruh gerakan jurus pemeliharaan tubuh yang berasal dari dunia kultivasi masa lalunya. Namun, Tuan Tua Lu justru merasa kecewa setelah melihat peragaan tersebut. Karena gerakannya yang terbilang lambat, sang Tuan Tua menganggap jurus hebat itu tidak ada bedanya dengan senam taikai orang tua di taman kota.
Fang Bai hanya bisa merasa geli sekaligus, sedikit kesal melihat teknik tingginya diremehkan begitu saja. Bab 139. Di bab ini, kisah berlanjut ketika Fang Bai menawarkan teknik jurus hati yang mengikuti segala sesuatu kepada Tuan Tua Lu demi menjaga kesehatan di usia senja. Meski Tuan Tua Lu sempat ragu, Tang Wenru secara terbuka pasang badan membela Fang Bai dan menyatakan keinginannya untuk mempelajari jurus tersebut. Melihat hal ini, Tuan Tua Lu yang penasaran akhirnya menantang Fang Bai untuk beradu pandangan dan ilmu dengan kapten pengawalnya, Yang Hu. Di bab 140, Yang Hu mengawali serangan dengan pengerahan kekuatan penuh khas seniman bela diri tingkat mendalam. Serangannya begitu dahsyat hingga tebasan anginnya membuat dedaunan beterbangan, bagaikan pisau tajam yang menancap ke batang pohon. Namun, Fang Bai hanya berdiri santai dan dengan sangat mudah menghindar tanpa sedikit pun terkena pukulan. Melihat Fang Bai masih menahan diri dan memintanya bertarung sungguhan, Yang Hu akhirnya melepaskan seluruh auranya atas izin Tuan Lu. Langkah kakinya yang berat bahkan membuat lantai batu halaman retak saat ia siap melepaskan jurus terbaiknya. Apakah serangan penuh dari seniman bela diri tingkat mendalam seperti Yang Hu mampu menyentuh Fang Bai, atau justru Fang Bai akan menunjukkan keajaiban kekuatan yang tak terbayangkan? Ketenangan Fang Bai akan segera teruji. Jangan lewatkan kelanjutan kisahnya di video selanjutnya. Sekarang, mari kita dengarkan cerita penuh dari bab 131 sampai bab ke-140. Bab 131, penggunaan awal jarum 5 elemen. Fang Bai berkata dengan tenang, keluarga kami memiliki tradisi tentang Tiongkok, dan saya belajar beberapa tahun di sekolah tinggi kedokteran Zhongshu. Tang Wenru menyela, bukankah kamu pernah mengatakan bahwa kamu pernah menerima ajaran ilmu kedokteran dari orang yang luar biasa? Fang Bai mengangguk, ya, keterampilan medis yang saya miliki sekarang sebagian besar saya pelajari dari orang itu. Jika tidak, saya tidak akan bisa menyembuhkan tumor otak Sulinglong. Paman Lu, dokter nasional Qian Hao Duo pernah ingin menjadikan Fang Bai sebagai muridnya, tetapi Fang Bai menolaknya. Ayahku juga tahu tentang ini, jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya padanya. Melihat Lu Xingping ragu-ragu, Tang Wenru melontarkan pernyataan mengejutkan lainnya. Apa? Jelas sekali, kata-kata Tang Wenru lebih berpengaruh dari sebelumnya, membuat Lu Xingping terkejut. Setelah beberapa kali bertemu Qian Hao Duo, Lu Xingping tahu bahwa meskipun dokter nasional itu serakah, keahlian medisnya memang luar biasa dan diakui secara luas. Bahkan para Perdana Menteri Huaxia sebelumnya pun memuji keahlian medisnya. Di seluruh komunitas medis Huaxia, tak terhitung banyaknya yang ingin menjadi murid Qian Hao Duo. Dia sebenarnya menawarkan untuk menjadikan Fang Bai sebagai muridnya, tetapi Fang Bai menolak. Qian Hao Duo mungkin tidak memiliki banyak pengaruh di dunia kedokteran barat, tetapi di bidang pengobatan Tiongkok, namanya sangat dikenal dan dihormati oleh semua orang. Pada saat itu, di ruang gawat darurat, ada dua kepala departemen pengobatan Tiongkok. Mata mereka terbelalak lebar, jelas terkejut dengan pengungkapan Tang Wenru. Para kepala departemen ini juga memiliki reputasi tertentu di kalangan pengobatan tradisional Tiongkok di Huaxia. Mereka telah mencoba segala cara untuk berdiskusi dengan Qian Hao Duo, berharap menerima bimbingan, tetapi disambut dengan ketidakpedulian total darinya. Satu pihak mati-matian berusaha menjadi murid Qian Hao Duo namun sia-sia, pihak lain memiliki Qian Hao Duo yang dengan sukarela menawarkan diri untuk mengajar, namun tetap tidak berhasil. Jika apa yang dikatakan Tang Wenru benar, para kepala departemen itu bisa sangat kecewa hingga ingin mengeluarkan darah. Xingping, biarkan dia mencoba. Istri Lu Xingping, Li Yuji, menatap kematian di kematian darurat, hampir panik. Putranya mengalami luka serius, dan setiap detik berlalu, peluang penyelamatannya semakin menipis. Li Yuji tahu betul bahwa klaim dokter tentang peluang 20 hingga 30% anak untuk bertahan hidup mungkin hanya kata-kata penghibur, pada kenyataannya, bahkan mungkin tidak sampai 10% pasti. Oleh karena itu, Li Yuji menaruh harapannya pada Fang Bai. Saat pertama kali melihat Fang Bai, Li Yuji, yang agak hampir mengira dia adalah putra sulungnya yang telah meninggal dan hampir bertambah. Mengenai apa yang dikatakan Tang Wenru, Li Yuji, seperti suaminya Lu Xingping, merasa agak ragu. Namun, saat ini, dia tidak mampu mempedulikan hal itu, dan memilih untuk percaya pada Fang Bai. Jika Fang Bai mampu menyembuhkan penyakit mematikan seperti tumor otak ganas, mungkinkah dia juga bisa menyembuhkan luka putra wanita itu? Itulah yang dikatakan Li Yuji pada dirinya sendiri untuk menenangkan diri. Dr. Fang, saya mohon selamatkan Jian Feng kami. Li Yuji menghadap Fang Bai dan mulai berlutut. Seorang putra adalah jantung hati seorang ibu. Untuk menyelamatkan putranya, Li Yuji siap menurunkan statusnya sendiri dan memohon dengan lemah. Tolong jangan lakukan ini. Fang Bai mengulurkan tangan untuk membantu Li Yuji, lalu memandang Tang Wenru dengan senyum masam. Baiklah, demi Patang, aku akan mencobanya.
Namun, apa? Hati Li Yuji merasa lega mendengar kata, namun, karena ia takut akan mendengar kabar buruk lainnya. Fang Bai melihat wajah Li Yuji memucat karena kecemasan yang luar biasa dan tersenyum. Ada pepatah, butuh 100 hari untuk menyembuhkan tulang yang patah. Cedera putra Anda jauh lebih serius dari itu, jadi saya tidak bisa menjamin pemulihan penuh dalam waktu singkat. Dr. Wang dan yang lainnya memutar mata mendengar kata Fang Bai, sambil berpikir dalam hati, kita bahkan tidak yakin apakah kita bisa menyelamatkannya dari ambang kematian, dan kau menginginkan kesembuhan total. Omong kosong belaka. Lu Xingping, yang telah mengalami pasang surut dunia politik selama beberapa dekade, memiliki kemampuan unik untuk menilai orang. Melihat ketenangan dan ekspresi acuh tak acuh Fang Bai dari awal hingga akhir, dia mulai percaya bahwa pria ini benar-benar memiliki keterampilan yang sesungguhnya. Dr. Fang, mohon, Lu Xingping membungkuk dalam-dalam kepada Fang Bai, berbicara dengan sungguh-sungguh, jika putra saya Jian Feng dapat diselamatkan, keluarga Lu akan berterima kasih selamanya. Fang Bai mengangguk, berjalan ke tempat tidur darurat, dan melihat kerumunan orang yang memenuhi ruang gawat darurat. Dia mengerutkan kening dan berkata kepada Lu Xingping, Tuan Lu, terlalu banyak orang di sini, yang tidak kondusif untuk perawatan saya. Tolong suruh mereka pergi. Anda, istri Anda, dan petugas Tang boleh tinggal. Sebelum Lu Xingping sempat menjawab, para pengawal yang mengikutinya sudah mengarahkan orang-orang keluar. Tak lama kemudian, ruang gawat darurat yang luas itu hanya menyisakan Fang Bai, Lu Jianfeng yang terluka, dan Tang Wenru, bersama dengan Lu Xingping dan istrinya Li Yuji. Bahkan Zhang Chen, dekan rumah sakit Yanjing, pun dikirim keluar. Bukankah di sini ada ruang operasi dengan semua peralatan medisnya? Bukankah lebih baik memindahkannya ke sana sebelum Anda memulai perawatan? Tang Wenru tak berdaya menahan diri untuk bertanya sambil memperhatikan Fang Bai berdiri dengan tenang di depan kematian darurat. Fang Bai menjawab, saya adalah praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, tidak terbiasa dengan cara-cara pengobatan barat, jadi ruang operasi tidak berguna bagi saya. Bagaimana rencanamu untuk menyelamatkannya? Saya adalah praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, tentu saja, saya akan menggunakan metode pengobatan tradisional Tiongkok. Metode pengobatan tradisional Tiongkok, kata Tang Wenru dengan bingung, 4 diagnosis. Namun Jian Feng tidak sadarkan diri, dia tidak bisa berkomunikasi denganmu. Tidak perlu berkomunikasi, tunggu saja dan Anda akan melihatnya. Tuan Lu, Nyonya Li, tolong lepaskan pakaiannya. Jika sulit untuk melepaskan bagian tertentu, gunakan gunting. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh luka-luka tersebut. Pak Tang, jangan hanya berdiri di situ. Jika saya mulai berkeringat saat melakukan akupuntur, makian untuk membantu saya menyeka keringat itu. Setelah memberikan beberapa instruksi, Fang Bai dengan cermat memeriksa kondisi pasien sebelum dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang dibawanya. Dia meletakkan kotak kayu kecil itu di atas meja alat di dekatnya, membukanya, dan di dalamnya tersusun rapi 5 jarum setipis rambut, yang merupakan set akupuntur 5 elemen yang baru saja dia dari memperoleh pasar barang antik. Saat memandang jarum 5 elemen, Fang Bai tampak seperti sedang menatap harta karun yang sangat disayanginya, ekspresi menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia mengambil jarum kayu yang terbuat dari sumsum kayu hijau dari kotak kayu, menarik napas dalam-dalam, lalu dengan gerakan cepat, menusukkannya langsung ke dada pasien. Jarum kayu dari perangkat akupuntur 5 elemen, yang dibuat dari sumsum kayu hijau dan diresapi dengan energi esensi, termasuk dalam artefak spiritual atribut kayu, yang memiliki efek ajaib untuk merangsang potensi tubuh dan meremajakan vitalitas serta kekuatan. Dengan menusukkan jarum kayu ke dada pasien, Fang Bai bermaksud merangsang jantung yang berdetak lemah dengan energi esensi, untuk menghidupkannya kembali sehingga memberi waktu untuk perawatan selanjutnya. Sesaat setelah jarum kayu pertama dimasukkan, Fang Bai mengambil jarum kayu kedua dari kotak, yang ternyata adalah jarum air. Jarum air, yang ditempa dari kristal esensi air dan juga membawa energi esensi, adalah artefak spiritual atribut air, dengan kemampuan untuk menyembuhkan luka. Fang Bai memasukkan jarum udara ke titik akupuntur tempat tulang rusuk kiri pasien patah. Kemudian, di bawah pengawasan Tang Wenru, Lu Xingping, dan Li Yuji, Fang Bai secara bersamaan mengambil jarum tanah dan jarum emas dari kotak kayu kecil itu. Bab 132, Petugas Tang, bisakah Anda membantu saya berdiri? Jarum bumi ditempa dari batu tanah liat kuning, sedangkan jarum emas terbuat dari meteor gagak emas. Kedua jenis jarum ini masing-masing adalah artefak spiritual atribut bumi dan artefak spiritual atribut emas, yang satu memiliki kegunaan luar biasa untuk menghentikan pendarahan, dan yang lainnya memiliki efek membuka sumbatan meridian. Fang Bai memasukkan jarum bumi ke paru-paru yang berdarah dari orang yang terluka, dan jarum emas ke laut Qi di bawah perut orang yang terluka, dan dengan demikian mengakhiri aplikasi jarum tersebut. Anda menggunakan akupuntur untuk mengobatinya. Bisakah ini benar-benar berhasil? Meskipun Tang Wenru tahu tidak baik mengganggu Fang Bai saat ini, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya seorang dokter, apa yang saya katakan harus diikuti. Tatapan Fang Bai tertuju pada keempat jarum emas, kayu, air, dan tanah, yang diletakkan di tubuh orang yang terluka. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia mulai mencubit ujung jarum, memasukkan secuil truyuan ke masing-masing jarum.
Keempat jarum yang telah diresapi dengan Truyuan mulai mengalami perubahan yang menakjubkan. Cahaya mulai bersinar menembus jarum-jarum tersebut, membentuk lingkaran cahaya seukuran telur ayam di sekitar setiap jarum. Tang Wenru, Lu Xingping, dan Li Yuji tercengang oleh pemandangan luar biasa ini. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak tanpa mengerti. Jika mereka adalah kultivator seperti Fang Bai, pada saat ini, mereka pasti akan merasakan vitalitas kayu yang bersemangat, kesejukan air yang menyegarkan, kekokohan bumi yang kokoh, dan ketajaman emas yang agresif, 4 aura berbeda yang terpancar dari jarum-jarum tersebut. Nyawanya sekarang aman. Langkah selanjutnya adalah memasang tulang rusuk dengan benar. Fang Bai berkata, lalu bergeser ke sisi kiri meja gawat darurat, menggosokkan tangannya beberapa kali di atas tulang yang patah, menggunakan teknik unik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia ini untuk meluruskan tulang tersebut. Saat ia menyusun tulang-tulang itu, tubuh orang yang terluka bergerak sedikit, dan terdengar suara, samar dari mulutnya, entah karena rasa sakit atau alasan lain. Penemuan ini membuat pasangan tersebut, Lu Xingping dan Li Yuji, terkejut sekaligus gembira, karena putra mereka telah sadar dari koma. Setelah menyusun tulang-tulang tersebut, Fang Bai melanjutkan dengan memutar ujung keempat jarum, terus-menerus menyalurkan Truyuan ke dalam badan jarum dan kemudian ke dalam luka melalui badan jarum tersebut. Proses ini mungkin tampak sederhana dan membosankan, tanpa banyak teknik yang perlu dibahas. Namun, usaha yang dilakukan Fang Bai sangat besar, dalam waktu sekitar 10 menit, tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat. Mengingat instruksi Fang Bai sebelumnya, Tang Wenru melihat dahi Fang Bai berkeringat dan buru-buru menyekanya agar tidak mengganggu penglihatan Fang Bai atau menetes ke pasien. Dia memperhatikan bahwa Fang Bai memasang ekspresi serius dan sangat fokus, matanya hanya tertuju pada keempat jarum itu. Sambil mengepalkan bibirnya erat-erat, dia tidak berani berbicara dengannya lagi. 20 menit kemudian, Fang Bai menghela napas panjang, mencabut keempat jarum satu persatu, meletakkannya kembali ke dalam wadahnya, lalu menyeka keringat deras dari dahinya dan berkata dengan senyum pahit, "Aku hampir pingsan karena kelelahan, aku tidak tahan lagi, aku perlu mencari kamar untuk beristirahat. Patang, bisakah Anda membantuku? Kakiku lemah, aku tidak bisa berjalan." Begitu Tang Wenru mendukungnya, dia berkata, "Tuan Lu, aku ingin meminjam 2 pengawalmu sebentar, apakah kau keberatan? Saya ingin meminta bantuan mereka untuk menjaga pintu. Saya tidak ingin diganggu oleh siapapun saat sedang beristirahat." Tang Wenru melihat kondisi Fang Bai yang buruk, dan merasa agak prihatin padanya, meskipun kekhawatirannya tidak terlihat di permukaan. Dia hanya berkata, "Aku akan membantumu beristirahat, jangan khawatir, pengawal akan diatur dengan baik, dan tidak akan ada yang mengganggumu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Jian Feng?" Fang Bai menjawab, dia akan bangun dalam waktu 1 jam, tetapi sangat penting untuk tidak membiarkannya bergerak, atau tulang yang telah difiksasi akan bermasalah. Untuk sementara, dia bisa dibawa ke ruang perawatan rumah sakit, sebaiknya yang tenang. Istirahat yang cukup adalah kuncinya. Setelah jeda, dia menambahkan, dan jangan biarkan dokter manapun menanganinya, saya akan memberikan akupuntur setiap hari. Jika ia pulih dengan cepat, ia mungkin bisa bangun dari tempat tidur dalam waktu 10 hari hingga setengah bulan, jika lebih lambat, mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Hal ini bergantung pada kondisi fisik masing-masing individu. Setelah mengatakan itu, Fang Bai memberi isyarat kepada Tang Wenru untuk membantunya pergi. Setelah mereka keluar dari ruang gawat darurat, Tang Wenru menjelaskan situasinya kepada Dekan Zhang, yang segera mengatur kamar tunggal untuk Fang Bai beristirahat. Setelah Tang Wenru pergi, 2 pengawal Lu Xingping berdiri di kedua sisi luar kamar pasien, memastikan bahwa tidak seorang pun dapat masuk kecuali Lu Xingping sendiri yang memberi izin. Ketika Tang Wenru kembali ke ruang gawat darurat, Lu Xingping dan istrinya, Li Yuji, sedang berbicara dengan tenang. Melihat Tang Wenru, Li Yuji tak kuasa bertanya, "Wenru, apakah Fang Bai benar-benar mampu melakukannya? Paman Lu dan aku baru saja membahas apakah kita perlu meminta dokter memeriksa Jian Feng lagi. Fang Bai sudah mengatakan untuk tidak membiarkan dokter menyentuh Jian Feng, dan aku percaya pada Fang Bai." Nada suara Tang Wenru sangat tegas. Lu Xingping berkata, "Mari kita dengarkan saja Dr. Fang. Jangan mempekerjakan seseorang jika Anda meragukannya, dan jangan meragukan orang-orang yang Anda pekerjakan. Karena kita telah memilih untuk membiarkan dia merawat kita, kita harus mempercayainya tanpa syarat." "Tetapi, bagaimana jika sesuatu terjadi pada Jian Feng?" tanya Li Yuji dengan cemas. "Kalau begitu, itu adalah kehendak surga. Serahkan saja pada takdir." Lu Xingping menghela napas dan menghibur istrinya. Tidak lama kemudian, Lu Jianfeng yang terluka dipindahkan dari ruang gawat darurat ke unit perawatan intensif di gedung rawat inap. Lu Xingping dan istrinya, Li Yuji, secara pribadi berada di ruang perawatan intensif, sementara Tang Wenru dan sekelompok kerabat keluarga Lu berdiri dengan cemas menunggu di koridor di luar. Seiring waktu berlalu, Tang Wenru terus memperhatikan jam di ponselnya dan secara bertahap menjadi semakin cemas. Fang Bai mengatakan bahwa Lu Jianfeng akan bangun dalam waktu 1 jam. Jika melebihi jangka waktu ini, itu akan menjadi pukulan bagi Lu Xingping dan istrinya, Li Yuji. Pada saat yang sama, mereka mungkin juga kehilangan kepercayaan pada Fang Bai. Sekalipun mereka menahan amarah mereka pada Fang Bai demi dirinya, sikap mereka terhadapnya pasti akan mengalami perubahan besar.
Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Tang Wenru, karena itu akan membuatnya merasa sangat sedih. Sementara keluarga Lu Jianfeng berdoa dan berharap agar dia segera sadar, Ren Ping, direktur ruang gawat darurat, justru mengharapkan sebaliknya. Dia pernah dengan bangga menyatakan di depan orang-orang seperti Lu Xingping bahwa pengobatan Tiongkok yang dipraktikkan oleh Fang Bai tidak mungkin menyembuhkan Lu Jianfeng. Jika Lu Jianfeng terbangun, itu akan seperti Fang Bai menamparkan wajahnya. Pada titik itu, bukan hanya reputasi Ren Ping yang akan hancur, tetapi posisinya sebagai kepala departemen juga mungkin akan menjadi tidak stabil. Tanpa Lu Xingping mengatakan apapun, Dekan Zhang sudah akan berusaha menjadikannya sebagai contoh. 1 jam kemudian, Ren Ping menerima kabar yang bagaikan petir di siang bolong, Lu Jianfeng telah bangun. Tentu saja, Lu Xingping dan istrinya, Liu Ji, adalah orang pertama yang mengetahui tentang kebangkitan Lu Jianfeng. Ketika mereka melihat putra mereka perlahan membuka matanya dan mendengar dia dengan lemah memanggil, "Ayah" dan "Ibu", pasangan itu langsung menangis bahagia dan lega, air mata mereka mengalir deras. Kabar ini menyebar ke para kerabat di lorong luar, dan mereka pun menghela napas lega, senyum akhirnya muncul di wajah mereka. Dr. Wang dan sekelompok dokter di rumah sakit Yanjing merasa berita itu sulit dipercaya dan mereka sangat terkejut. Mereka sangat ingin memasuki ruang perawatan intensif tempat Lu Jianfeng dirawat untuk melihat langsung situasinya, tetapi dihentikan oleh pengawal Lu Xingping. Sejak putranya sadar tepat waktu dalam waktu 1 jam, Lu Xingping dipenuhi kepercayaan kepada Fang Bai, dan ketika Fang Bai mengatakan untuk tidak membiarkan dokter menyentuh putranya, dia segera memerintahkan para pengawal di luar untuk menuruti perintah tersebut. Fang Bai pernah mengatakan bahwa putranya bisa bangun dari tempat tidur hanya dalam waktu 10 hari hingga setengah bulan, sesuatu yang tidak berani diharapkan oleh Lu Xingping dan istrinya. Karena putra mereka telah diselamatkan dari ambang kematian, luka-lukanya terlalu parah. Mereka merasa bahwa jika putra mereka bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan dalam waktu 1 bulan, itu sudah merupakan keajaiban yang luar biasa. Bab 133, jika kau bertemu seseorang yang kau sukai. Wajah Tang Wenru yang biasanya tenang juga menunjukkan sedikit senyum, karena Lu Jianfeng telah dibangunkan dalam jangka waktu yang disebutkan Fang Bai, yang merupakan hasil paling yang diharapkannya. Saat itu, Ren Ping, kepala ruang gawat darurat, sangat cemas seperti semut di wajan panas dan tidak memikirkan pekerjaan, hanya diam di kantornya memikirkan bagaimana cara bertahan dari krisis ini. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan meminta belas kasihan Fang Bai, tetapi setibanya di ruangan tempat Fang Bai beristirahat, dia dihalangi oleh 2 pengawal yang, apapun yang terjadi, tidak akan membiarkan masuk. Pagi berikutnya, setelah hampir tidak tidur, Ren Ping, kepala ruang gawat darurat yang putus asa, dipindahkan ke posisi sepele di departemen logistik rumah sakit. Namun, pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan nasib Ren Ping, karena seluruh perhatian rumah sakit tertuju pada Fang Bai. Setelah istirahat semalaman, Fang Bai keluar dari kamar sakit dengan perasaan segar dan bersemangat saat matahari terbit. Ketika tiba di ruang perawatan intensif Lu Jianfeng, ia melihat Tang Wenru sedang berbicara perlahan dengan Lu Xingping dan istrinya, Liu Ji. Yang ketiganya tampak kelelahan, yang jelas sekali mereka kurang istirahat sepanjang malam. Telinga Fang Bai sedikit mengernyit, menyadari bahwa Lu Jianfeng di dalam unit perawatan intensif masih tertidur, detak jantungnya kuat, dan napasnya teratur, menunjukkan pemulihan yang baik sepanjang malam. "Fang Bai, kamu sudah bangun." "Halo, Dr. Fang." Tang Wenru, Lu Xingping, dan istrinya Liu Ji berhenti berbicara dan mendekati Fang Bai ketika mereka melihatnya datang. Fang Bai mengangguk kepada Tang Wenru, berjabat tangan dengan Lu Xingping dan istrinya Liu Ji, bertukar sapa, dan dengan santai bertanya, "Bagaimana kabar Tuan Muda Lu sekarang?" Dia terbangun sekali tadi malam, tidak banyak bicara, lalu tertidur kembali. "Dia belum," Liu Ji menjawab, menyampaikannya penuh rasa terima kasih saat dia memandang Fang Bai. Tadi malam, karena terlalu sibuk memikirkan luka-luka putra bungsunya, Liu Ji, meskipun menyadari kemiripan Fang Bai dengan putra sulungnya yang telah meninggal, tidak mengamatinya dengan saksama. Setelah bertemu Fang Bai lagi, dia menyadari bahwa Fang Bai dan putra sulungnya bisa saja kembar. Mengenang kehidupan mendiang putra, Lu Jianfei, mata Liu Ji mulai berkaca-kaca, dan ekspresi tanpa sadar berubah karena kasih sayang. Fang Bai tahu bahwa dirinya sangat mirip dengan mendiang putra Liu Ji. Melihat ekspresi dan mewujudkannya yang aneh, dia tahu bahwa wanita itu sedang menyampaikan perasaan cintanya dan tersenyum padanya. Ketika Liu Ji melihat senyumnya, dia merasa pria itu semakin mirip dengan putra sulungnya dan mengembangkan perasaan kedekatan yang tak dapat dijelaskan dengan Fang Bai, lalu bertanya, "Aku dengar dari Wen Rou bahwa kau berasal dari Zhongsu. Apa pekerjaan keluargamu?" "Nyonya Li, kamu teman Wen Rou," dan dia memanggilku Bibi. "Kamu juga bisa memanggilku begitu." Kata-kata Liu Ji terkejut melihat jarak antara keduanya. Tanpa terlalu formal, Fang Bai menemukan Bibi Li, dan berkata, "Saya punya orang tua dan seorang kakak perempuan di rumah." Liu Ji berkata, "Kau pernah menyelamatkan nyawa Wen Rou, dan sekarang kau menyelamatkan Jian Feng. Kau adalah seorang dermawan bagi keluarga Tang dan Lu." Jian Feng sangat senang berteman. "Setelah dia sembuh, sebaiknya kamu tetap berhubungan. Aku yakin kalian bisa menjadi teman baik." Fang Bai mengangguk dan setuju.
Tang Wenru berkata, Fang Bai, kita berteman, kan? Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa keluargamu membuka klinik pengobatan tradisional Tiongkok? Jika tidak, saya pasti sudah meluangkan waktu untuk menghadiri upacara pembukaan Anda dan membawakan Anda hadiah ucapan selamat. Nada suaranya mengandung sedikit celaan, sesuatu yang tidak ia sadari sendiri, tetapi orang lain dapat mendengarnya dengan jelas. Liu Ji dan suaminya, Lu Xingping, saling pandang, ekspresi mereka agak aneh. Fang Bai menggaruk kepalanya dan berkata, keluarga kami menjalankan klinik pengobatan tradisional Tiongkok secara sangat rahasia, bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Tang Wenru mengerutkan bibir yang montok dan lembut lalu berkata, kepala keluarga Hua dari Balai Peremajaan, Hua Chun, dan pewaris tahta keluarga Su Yifei, keduanya datang secara pribadi untuk menyampaikan ucapan selamat. Apakah itu terdengar sederhana menurut Anda? Sekarang hampir semua orang di kota Zhongzhou tahu tentang klinik pengobatan tradisional Tiongkok Fang Anda. Saya bahkan melakukan perjalanan khusus ke sana untuk melihatnya. Lalu, bagaimana pendapat Anda tentang klinik kami? Tidak buruk, ayahmu tidak banyak bicara, dia orang yang jujur. Ibumu, di sisi lain, cukup antusias. Saat aku membayangkan bahwa aku adalah temanmu, dia meraih dan menghujaniku dengan pertanyaan tanpa henti. Seandainya saya tidak beralasan harus pulang kerja, dia mungkin akan memaksa saya untuk makan siang di sana. Fang Bai tertawa dan berkata, ibuku memang selalu seperti itu, agak terlalu antusias dengan saudara dan teman-teman. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu ke Yanjing? Saya dipindahkan untuk bekerja di kantor polisi Yanjing. Anda memiliki posisi yang bagus di kantor polisi Zhongzhou, mengapa Anda pindah ke sini? Karena, saya sudah cukup banyak menangani kasus-kasus di Zhongzhou, dan tinggal di satu tempat terlalu lama bisa membuat lelah, jadi saya ingin mengubah lingkungan kerja dan menyesuaikan suasana hati saya. Alasan sebenarnya adalah kamu tidak ingin Shen Huanian mengganggumu lagi, kan? Begitu mendengar Fang Bai menyebut Shen Huanian, ekspresi Tang Wenru langsung berubah dingin. Lu Xingping mengungkapkan tahu tentang Shen Huanian, dan menyela, Wenrou, orang tuamu pernah menyebutkan bahwa kamu pernah berinteraksi dengan anak dari keluarga Shen itu. Bagaimana perkembangannya? Tang Wenru tampak kesal, mengerutkan kening, lalu berkata, Paman Lu, aku tidak mau membicarakan orang itu. Apa yang telah terjadi? Melihat ekspresi Tang Wenru, Lu Xingping sepertinya mengerti sesuatu dan tertawa kecil meminta maaf. Apakah kalian berdua bernegosiasi? Wajar jika anak muda sesekali bertengkar. Tang Wenru melirik sekilas ke arah Fang Bai, lalu berkata dengan wajah serius, Paman Lu, saya sama sekali tidak tertarik pada Shen Huanian. Saat saya bekerja di kantor polisi Zhongzhou, dia sering mengganggu saya. Seandainya keluarga kami tidak berteman selama beberapa generasi, aku pasti sudah memukulinya sejak lama. Menurutku anak dari keluarga Shen tidak buruk. Lu Xingping menghela napas dan berkata, tapi karena kau tidak menyukainya, mari kita lupakan saja. Wenrou, aku tahu kau adalah seseorang yang menghargai ikatan dan kebenaran, dan kau tidak bisa melupakan Jian Fei dalam waktu singkat, tapi Jian Fei telah tiada selama lebih dari setahun sekarang, dan kau juga harus keluar dari bayang-bayang kesedihan. Pada saat itu, dia melirik Fang Bai dengan penuh arti dan menambahkan, jika kamu bertemu seseorang yang kamu sukai, kejar saja. Tante Li dan aku memperlakukanmu seperti anak perempuan kami sendiri, dan kami akan mendukungmu tanpa syarat dalam apapun yang kamu lakukan. Tang Wenru merangkum dan berkata, saat ini, fokusku adalah pada pekerjaanku, aku tidak memikirkan hal-hal lain. Tepat pada saat itu, terdengar suara samar minta tolong dari dalam ruang perawatan intensif. Fang Bai mendengarkan pertama kali dan segera menekan pintu untuk masuk. Lu Xingping, Liu Ji, dan Tang Wenru mengikuti di belakang. Setelah tidur semalaman, Lu Jianfeng baru saja terbangun. Dia tampak jauh lebih baik daripada saat bangun tidur sehari sebelumnya. Melihat orang tuanya masuk, dia menggerakkan bibirnya dan bahkan berhasil tersenyum tipis. Kondisi Lu Jianfeng saat ini seperti pohon kering di musim semi, yang menumbuhkan tunas hijau lembut dan penuh vitalitas baru. Bab 134, jangan percaya aku tidak bisa menghadapimu. Nak, bagaimana perasaanmu? Liu Ji duduk di samping kasur rumah sakit, menggenggam salah satu tangan anak laki-lakinya, dan bertanya dengan penuh kekhawatiran. Saat saya bangun kemarin, seluruh tubuh saya terasa sakit, tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Suara Lu Jianfeng masih terdengar sangat lemah, membuat hati Liu Ji sakit, air mata terus mengalir tanpa henti. Tidak mengherankan, karena ketika Lu Jianfeng dibawa ke rumah sakit kemarin, salah satu kakinya sudah melewati gerbang hantu, tetapi Fang Bai dengan paksa menariknya kembali. Bagi saya, mampu menyelesaikan satu kalimat saja sudah merupakan sebuah keajaiban. Fang Bai berdiri di sisi lain tempat tidur, meminta Tang Wenru untuk berhenti sebentar, lalu mengangkat selimut yang menutupi Lu Jianfeng dan menyentuh area tulangnya yang patah, mengangguk puas. Kondisi fisik Anda cukup baik. Awalnya, diperkirakan Anda akan bisa bangun dari tempat tidur dalam waktu setengah bulan, tetapi sekarang tampaknya sekitar 10 hari saja sudah cukup. Nanti, sekitar pukul 6 sore ini, saya akan memberikan sesi akupuntur lagi, lalu meresepkan obat herbal untuk Anda rebus dan minum selama beberapa hari, dan Anda akan baik-baik saja. Lu Jianfeng menatap Fang Bai dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Dia tertidur tak lama setelah bangun kemarin,
dan tidak banyak berbicara dengan orang tuanya, jadi dia tidak tahu bahwa Fang Bai lah yang telah menyelamatkan nyawanya. Liu Ji membisikkan beberapa kata ke telinga putra bungsunya, dan setelah mendengarnya, Lu Jianfeng mengungkap Fang Bai dengan menyampaikan penuh rasa terima kasih, lalu tersenyum pada Fang Bai, Dr. Fang, jadi Andalah yang menyelamatkan saya. Membalas kebaikan yang besar memang tidak mudah, tetapi begitu saya sembuh dan keluar dari rumah sakit, saya akan mentraktirmu minum, dan kita tidak akan kembali sampai kita benar-benar mabuk. Fang Bai dapat mengetahui dari cara bicara Lu Jianfeng bahwa dia adalah orang yang terus terang dan tersenyum sambil mengangguk. Baiklah. Liu Ji menegur, akan lebih tepat jika ayahmu menemani Dr. Fang minum-minum, sebaiknya kau lupakan saja hal itu. Anda mungkin selamat, tetapi pemulihan total masih membutuhkan waktu yang lama. Saya akan mendengarkan Dr. Fang. Lu Jianfeng menoleh ke arah Fang Bai dan bertanya, Dr. Fang, kapan tubuh saya akan pulih sepenuhnya? Kapan saya boleh minum alkohol? Fang Bai menjawab, 10 hari untuk bangun dari tempat tidur, 20 hari untuk istirahat. Jika Anda ingin minum alkohol, setidaknya setelah 1 bulan. Lu Jianfeng menjawab, hanya 1 bulan. Baiklah, aku bisa menunggu. Karena Lu Jianfeng membutuhkan istirahat yang tenang, Fang Bai dan yang lainnya tidak tinggal lama dan segera pergi. Lu Xingping membeli sarapan, dan setelah makan bersama Tang Wenru dan Fang Bai, mereka berangkat dikawal oleh para pengawal. Dia adalah seorang wakil menteri di Kementerian Kesehatan, dengan segudang urusan yang harus dikelola dan beban kerja yang padat. Sekarang setelah kondisi anak stabil dan istrinya tinggal untuk merawatnya, dia merasa lega. Sebelum pergi, Lu Xingping menyetujui Fang Bai untuk mengundangnya makan dan menyampaikan rasa terima kasihnya dengan sepatutnya ketika putranya, Lu Jianfeng, keluar dari rumah sakit. Setelah sarapan, Tang Wenru juga kembali ke kantor polisi, dan Fang Bai tiba-tiba bersama Liu Ji. Melihat sudah waktunya bekerja, dia berdiri dan berjalan menuju ruang akupresur. Dahulu, ketika Fang Bai tiba di ruang akupresur, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya selain Wu Tian. Hari ini, begitu dia memasuki departemen, baik dokter maupun dokter magang, semua orang menyambutnya dengan senyuman, dan berinisiatif menyapa terlebih dahulu. Bahkan kepala departemen, Liu Zhengguo, yang selalu suka memasang wajah tegas, dan Su Yida yang tua dan serius, mengangguk dan membungkuk kepada Fang Bai, ekspresi mereka menunjukkan sedikit rasa hormat dan kagum. Fang Bai sangat menyadari bahwa mereka menghormatinya karena telah menyelamatkan putra Lu Xingping dan karena menunjukkan tingkat keahlian medis yang membuat mereka kagum. Namun, kekaguman mereka bukanlah dirinya, melainkan pada Lu Xingping. Setelah menyelamatkan putra Lu Xingping, dia akan menjadi tamu terhormat keluarga Lu mulai sekarang, dan siapa yang berani menyakiti perasaannya. Wu Tian, yang memiliki hubungan baik di sini, dulunya akan diperintahkan untuk membersihkan departemen pada waktu seperti ini, tetapi hari ini tidak ada yang memerintahnya. Sebaliknya, beberapa peserta magang yang telah memperlakukan Wu Tian dengan buruk justru bersaing untuk melakukan hal itu. Fang Bai, kamu luar biasa. Anda bahkan bisa menyelamatkan seseorang yang berada di ambang kematian. Sekarang seluruh rumah sakit Yanjing membicarakan berita bahwa Anda mempelajari keterampilan medis Anda dari seseorang yang luar biasa. Begitu, saat Fang Bai masuk, Wu Tian segera menghampirinya dengan mata berbinar dan bertanya. Fang Bai tersenyum dan berkata, ada benarnya juga. Kalau ada waktu, aku akan mengajarimu. Terima kasih, terima kasih. Wu Tian, dengan gembira, menggosok-gosokkan tangan, tanpa henti mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dalam semalam, keahlian medis Fang Bai menjadi legendaris di rumah sakit Yanjing, dan dikatakan setara dengan 4 dokter nasional terkemuka saat ini. Wu Tian berpikir bahwa jika dia bisa mempelajari sebagian kecil saja dari kemampuan Fang Bai, dia akan mendapatkan manfaat seumur hidup. Melihat hal ini, para peserta magang lainnya merasa iri, menyesal karena sebelumnya mereka acuh tak acuh terhadap Fang Bai, yang kini tampak di luar jangkauan mereka. Sementara Fang Bai menikmati kesuksesannya di ruang akupuntur dan pijat, mantan kepala departemen gawat darurat, Ren Ping, yang diturunkan jabatannya ke divisi logistik, menghadapi pertemuan dan cemoohan banyak orang, yang membuatnya dipermalukan. Dia merasakan penyesalan dan kebencian di dalam hatinya. Sial, wanita tua ini meninggal pada usia 80, sedang mengandung anak, dan aku tak pernah menyangka akan dikalahkan oleh seorang pekerja magang. Saya tidak bisa menerima keluhan ini. Fang Bai, oh Fang Bai, jangan terlalu percaya diri dulu. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa menghadapimu. Mata Ren Ping merah padam, dan dia memasang ekspresi ganas saat diam-diam mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat menekan nomor ketika tidak ada orang di sekitar. Cuaca di puncak musim panas sangat tidak menentu, cerah dan jernih di pagi hari, tetapi menjelang siang, hujan deras tiba-tiba turun tanpa diduga. Sebagian besar pasien yang datang untuk akupuntur dan pijat adalah lansia, dan karena angin dan hujan sangat deras, tidak ada seorang pun yang datang, sehingga ruang akupuntur dan pijat menjadi sepi. Sekitar dokter dan dokter magang tidak ada kegiatan, sebagian membaca buku, sebagian lagi membaca koran, dan beberapa dokter magang lainnya sibuk dengan jarum atau menyebarkan teknik tekanan satu sama lain, berbagi pengalaman. Setelah sebentar dengan Wu Tian tentang akupuntur dan pijat, Fang Bai bersiap mengunjungi ruang rawat inap untuk memeriksa kondisi Lu Jianfeng.
Sebelum ia sampai di pintu, ia merasakan hembusan angin yang harum dan seorang wanita cantik berusia 30-an masuk. Anda Dr. Fang Bai, kan? Wanita cantik itu mengangkat kilatan dan kilatan memancarkan sekilas kilatan di matanya saat dia bertanya dengan suara genit. Meskipun tersenyum menyeringai itu melintas dengan cepat, Fang Bai menangkapnya dengan indera tajamnya. Apakah Anda memerlukan sesuatu? Fang Bai bertanya dengan tenang. Saya mendengar ada seorang dokter magang muda baru di ruang akupuntur dan pijat rumah sakit Yanjing yang sangat terampil, dan saya datang khusus untuk menemui Anda, kata wanita cantik itu sambil melirik Fang Bai, lalu ia berjalan anggun melewatinya menuju ruang akupuntur dan pijat dan duduk di salah satu meja pijat. Apakah Anda mengalami nyeri leher? Ataukah punggungmu? Tidak keduanya, bantu saya memijat saja. Saya sudah mendaftar dan membayar, kata wanita cantik itu, lalu dia berbaring di situ. Bab 135, kamu tahu begitu banyak. Wanita cantik itu menarik, memiliki bentuk tubuh yang bagus, dan mengenakan pakaian yang ringan dan nyaman. Para peserta magang muda di klinik akupuntur dan pijat terus-menerus memagarinya. Fang Bai tahu bahwa wanita cantik ini memiliki motif tersembunyi di belakangnya dan ingin melihat apa yang sedang dia rencanakan. Jadi, dia pergi mencuci tangannya, kembali ke sisi meja pijat, dan meletakkan tangannya di pinggang wanita itu untuk mulai menekan dan memijatnya. Terlebih lagi, begitu tangan Fang Bai menyentuh pinggang wanita cantik itu, dia tahu bahwa tidak ada yang salah dan semakin yakin bahwa wanita itu sedang merencanakan sesuatu. Selama dipijat, wanita cantik itu sesekali memutar pinggangnya, dan terus mengeluarkan suara dengung dari hidungnya, seolah-olah pijatan Fang Bai membuatnya terasa sangat nyaman. Dr. Fang, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Sesaat kemudian, wanita cantik itu tiba-tiba duduk tegak, menatap Fang Bai, dan berbicara dengan suara rendah. Teruskan, saya dengar akupuntur bisa meningkatkan efeknya di sini. Apakah itu benar atau salah? Wanita cantik itu menunjuk ke dada. Fang Bai berhenti sejenak, melirik dada wanita cantik itu, dan berpikir dalam hati bahwa dadanya sudah cukup besar, dan memperbesarnya lagi akan membuatnya terlihat seperti sapi perah. Ini, memang benar adanya. Setelah dihidupkan kembali, Fang Bai telah membaca banyak buku tentang pengobatan tradisional Tiongkok di dunia ini dan mengetahui banyak hal tentangnya. Dia menjelaskan panjang lebar seolah-olah dia seorang ahli. Siapa sangka kamu tahu banyak sekali. Wajah wanita cantik itu memuaskan kekaguman. Dia cepat-cepat melihat sekeliling, dan setelah menyadari tidak ada yang memperhatikan sisi ini, dia menghela nafas. Beberapa orang bilang punyaku tidak cukup besar, dan aku sedang mempertimbangkan apakah aku harus menjalani akupuntur untuk memperbesarnya. Dr. Fang, menurut Anda apakah saya bisa meningkatkan kemampuan mereka? Saat sedang berbicara, dia tiba-tiba meraih tangan kanan Fang Bai dan menekannya ke dadanya. Saat wanita cantik itu memegang tangannya dan menekannya ke dadanya, Fang Bai mengerti apa yang sedang direncanakan wanita ini. Ia tak kuasa menahan senyum sinis di dalam hati, dan tangannya mengikuti gerakan tersebut, menyentil dada dengan lembut menggunakan jari-jarinya. Wanita cantik itu menjerit melengking, menutupi dada di tempat Fang Bai menjentiknya, wajah pucatnya menunjukkan rasa sakit yang tak terkoneksi, seolah-olah dia akan menangis kesakitan. Teriakannya terdengar seperti sebuah sinyal, dan tepat saat suara itu terdengar, pintu ruang akupuntur dan pijat yang setengah tertutup itu terbuka dengan paksa. Seorang pemuda berpakaian hitam, tinggi dan tegap, menerobos masuk seperti angin puting beliung, memaksa ke sisi Fang Bai, dan tanpa memahami situasi dengan jelas, sambil berteriak, dasar bocah kurang ajar. Beraninya kau memanfaatkan istriku, aku akan memukulmu sampai mati. Di tengah seruan amarahnya, dia menyelimutinya dan melayangkan pukulan keras tepat ke wajah Fang Bai. Meskipun pemuda itu hanyalah orang biasa dengan sedikit peran dan kekuatan, Fang Bai, seorang ahli bela diri, tentu tidak akan menyerah. Pergi sana. Dengan geraman pelan, Fang Bai mengangkat lengan penanda tanganannya dan menepis tangan pemuda itu yang mencengkeramnya. Pemuda itu merasakan kekuatan aneh yang mendorongnya, membuatnya kehilangan kendali dan jatuh ke tanah, lalu dilepaskan ke koridor di luar. Tolong, dia memukulku. Melihat hal itu, wanita cantik tersebut terkejut sesaat dan kemudian mulai berteriak keras di dalam ruang akupuntur dan pijat. Aku akan melawanmu. Pemuda itu dengan cepat meraung dan berlari kembali, mengangkat kakinya untuk menendang Fang Bai. Reaksi Fang Bai sangat cepat. Dia meraih kaki pemuda itu dan mendorongnya perlahan, membuat pemuda itu keluar lagi. Kali ini, Fang Bai menggunakan lebih banyak tenaga, dan saat pemuda itu terbentuk, ia menabrak berbagai benda, hingga akhirnya hidungnya bengkak dan wajahnya memar, tampak sangat bengkak. Kepala Departemen Akupuntur dan Pijat, Liu Zhenguo, dan dokter senior, Suyida, baru saja kembali dari rapat dan melihat ruangan dalam keadaan berantakan. Mereka berusaha maju untuk mencoba menenangkan situasi dan menanyakan apa yang telah terjadi. Dia memanfaatkan istriku saat memijatnya. Pemuda itu muncul kembali di ruangan itu, tetapi kali ini dia sudah belajar dari kesalahannya dan tidak berani mendekati Fang Bai karena takut diusir lagi. Dia menunjuk Fang Bai dari penampilannya, dipenuhi amarah. Wanita cantik itu bekerja sama dengan sempurna dengan tangisan terseduh-seduh, tangisannya menggemparkan langit, seolah-olah dia telah menderita ketidakadilan terbesar yang dapat dibayangkan. Keributan mereka menarik perhatian beberapa staf medis dan pasien dari departemen terdekat.
Semua orang berlarian untuk menyaksikan pemandangan itu, dan tak lama kemudian ruang akupuntur dan pijat itu penuh sesak di dalam dan di luar. Fang Bai, apakah yang mereka katakan itu benar? Apakah kamu memanfaatkan dia? Liu Zhenguo dan Suhida melirik wanita cantik itu dan sebagian mendengarkan kata-kata pemuda tersebut. Wanita cantik itu memang memiliki kecantikan dan bentuk tubuh yang mampu membangkitkan gairah, dan bahkan kedua pria yang lebih tua itu pun sedikit pendek. Apalagi bagi Fang Bai yang muda dan penuh semangat. Jika saya mengatakan dia meraih tangan saya dan memaksanya ke dada, apakah Anda akan mempercayai saya? Fang Bai membalas. Liu Zhenguo dan Suhida saling memandang, dan meskipun mereka tidak berbicara, jelas bahwa mereka tidak mempercayainya. Dan bukan hanya mereka, di antara para penonton, hanya sedikit yang mempercayainya juga. Sebenarnya, begini ceritanya, saat memijat wanita ini, saya menemukan sesuatu yang tidak normal di sisi payudara kiri. Sepertinya ada benjolan di sana, dan saya menduga dia mungkin menderita kanker payudara. Melihat wanita cantik itu menatap dengan tajam, dia terkekeh, tidak percaya padaku. Kenapa kamu tidak meraba sendiri dan melihat apakah ada benjolan seukuran telur merpati di sana? Lalu tekan perlahan, dan Anda akan berkeringat karena sakit. Silakan, coba saja. Setelah mendengarnya, wanita cantik itu tak berdaya menahan diri untuk menekan ringan bagian tersebut. Saat ia menekan, ia memang menemukan benjolan di sisi kiri dada, dan rasa sakitnya terasa seperti ditusuk jarum. Wanita cantik itu menjerit kesakitan dan langsung berkeringat dingin karena ketakutan. Aku tidak berbohong, kan? Sakit, kan? Menyarankan kamu segera memeriksanya. Jika Anda menunggu, Anda mungkin harus mencabutnya. Jika Anda menunggu lebih lama lagi dan sel kanker menyebar ke bagian tubuh lain, Anda akan tamat. Setiap kata yang diucapkan Fang Bai, wajah wanita cantik itu semakin pucat. Ketika Fang Bai selesai berbicara, dia berteriak, berdiri, pergi ke pemuda itu, dan berkata dengan suara gemetar, Blackie, cepat ikut aku memeriksa ini. Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan pemuda itu dan berlari keluar tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan niat untuk mengganggu Fang Bai. Setelah mereka pergi, kepadatan penonton mulai bubar, masih menceritakan kejadian tersebut sambil berjalan pergi. Ada yang mengatakan bahwa jika wanita cantik itu memang didiagnosis menderita kanker payudara, dia seharusnya berterima kasih kepada Fang Bai. Seandainya bukan karena peringatan Fang Bai, dia mungkin tidak menyadari gejalanya untuk sementara waktu, dan tertundanya pengobatan dapat menyebabkan konsekuensi yang jauh lebih serius. Bab 136, Keluarga Lu dari Anjing. Direktur Ren, jangan pergi dulu. Fang Bai melihat Ren Ping, mantan direktur Departemen Gawat Darurat, di antara kerumunan yang bubar dan berteriak lantang. Saya masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Insiden hari ini direkayasa oleh Ren Ping. Melihat adanya perubahan keadaan dan kegagalan untuk mencoreng nama Fang Bai, dia sangat kecewa. Merasa salah, dia siap untuk kabur. Tidak ada salahnya untuk menjelaskan semuanya sebelum pergi. Fang Bai melangkah maju, meraih lengan Ren Ping, dan dengan paksa menyeretnya ke ruang akupuntur dan tuina. Fang Bai punya banyak cara untuk membuat Ren Ping mengakui telah memikatnya. Dia menyentuh kepala botak Ren Ping dan diam-diam menggunakan teknik pencarian jiwa. Di bawah bimbingan verbal Fang Bai, Ren Ping, dalam keadaan seperti, mengungkap seluruh kejadian tersebut. Saat menginterogasi Ren Ping, Fang Bai memberi isyarat kepada Wu Tian untuk merekam sesi tersebut dengan ponselnya, dan menyimpannya sebagai bukti. Setelah Ren Ping selesai berbicara, terjadi kehebohan di ruang akupuntur dan tuina. Baik dokter maupun dokter magang, semuanya dipenuhi amarah yang meluap-luap dan mengutuk tindakan Ren Ping yang tercela dan tidak tahu malu. Kepala Departemen Liu Zhenguo dan dokter senior Suhida segera membawa video yang direkam Wu Tian ke kantor Dekan Zhang dan bersama-sama melaporkannya kepada Ren Ping. Pada hari yang sama, Ren Ping diumumkan dipecat dari rumah sakit Yanjing dan ditinggalkan dalam keadaan yang sangat kacau. Insiden itu tidak menimbulkan kehebohan besar di rumah sakit Yanjing dan segera mereda. Aura yang mengelilingi Fang Bai tetap mempesona seperti sebelumnya. Tidak hanya para dokter dan dokter magang di Departemen Akupuntur dan Tuina yang mengaguminya, tetapi dokter dari departemen lain juga datang untuk meminta nasihatnya setiap kali mereka bisa. Kepada mereka yang meminta nasihat, Fang Bai selalu menolak dengan alasan, saya sangat sibuk, dan tidak takut menyinggung perasaan siapapun. Selain itu, Fang Bai tidak memiliki kerabat atau teman di antara para dokter tersebut. Mengapa dia harus mengajari mereka? Saat pertama kali tiba, hampir tidak ada seorang pun di rumah sakit yang memperhatikannya. Setelah mengetahui tentang kemampuan luar biasanya dalam menyelamatkan putra kecil Lu Xingping dan menjadi tamu kehormatan Lu Xingping, mereka semua berbondong-bondong mendatanginya. Apa maksudnya itu? Ini adalah contoh klasik dari oportunisme. Baik dalam kehidupan sebelumnya maupun kehidupan sekarang, Fang Bai selalu membenci orang-orang seperti itu dan menjaga jarak dari mereka. Faktanya, Fang Bai memang sangat sibuk. Dia selalu memiliki jadwal yang padat, dan sekarang, dengan tambahan perawatan Lu Jianfeng, dia bahkan lebih kekurangan waktu. Dia bahkan beberapa kali menolak ajakan Su Linglong untuk makan malam. Pada saat itu, dia juga menelepon pemilik kontraknya, Qiu Zhan,
untuk mengetahui bahwa dia akan tinggal di rumah sakit dan tidak bisa pulang, dan sambil lalu menanyakan kondisi kesehatan istri Kyuzan. Kyuzan tidak mengatakan bahwa kondisi istrinya baik atau buruk, hanya saja kurang lebih sama saja. Fang Bai tahu bahwa Kyuzi tidak dalam bahaya secara langsung. Meskipun ia tidak sempat berolahraga di pagi hari akhir-akhir ini, Fang Bai menemukan bahwa ketika ia menggunakan Yuan sejati untuk melakukan akupuntur pada Lu Jianfeng, meskipun ia akan kehabisan Yuan sejati dan hampir pingsan karena kelelahan setiap kali, setelah semalaman beristirahat, Yuan sejati di laut Qi-nya akan sedikit meningkat. Efeknya hampir sama baik dengan olahraga pagi. Selama 10 hari berikutnya, Fang Bai memberikan akupuntur kepada Lu Jianfeng 2 kali dan meracik ramuan herbal yang ia resepkan sendiri selama 8 hari. Pada hari itu, Lu Jianfeng memang mampu bangun dari tempat tidur dan berjalan. Menurut Fang Bai, Lu Jianfeng kini sudah siap untuk ditarik dan kembali ke rumah, di mana ia dapat fokus pada pemulihan untuk sementara waktu, dan lukanya akan pulih kembali ke kondisi semula. Pada hari kepulangan, ekspresi gembira di wajah suami istri, Lu Xingping dan Li Yuji, meluap dengan kata-kata. Li Yuji memegang salah satu tangan Fang Bai dan terus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Selama 10 hari ini, Fang Bai cukup akrab dengan Li Yuji, yang sangat menyukainya. Dia bahkan ingin mengadopsi Fang Bai sebagai anak baptis karena Fang Bai sangat mirip dengan putra sulungnya yang telah meninggal. Sayangnya, sikap Fang Bai terhadap hal ini tidak jelas, tidak setuju maupun tidak menolak, yang membuat Li Yuji merasa agak menyesal. Pada hari Lu Jianfeng keluar dari rumah sakit, Tang Wenru juga tiba. Lu Xingping dan istrinya mengundang Fang Bai dan Tang Wenru untuk berkunjung ke rumah mereka, dengan menyatakan bahwa Tuan Tua Lu ingin bertemu dengan Fang Bai. Tuan Tua Lu, Lu Shengguo, pernah memegang posisi penting militer, dan memiliki banyak murid dan teman lama. Meskipun ia sudah pensiun, ia masih memiliki pengaruh yang cukup besar di Huaxia. Inisiatifnya untuk bertemu Fang Bai sebagian besar disebabkan oleh Fang Bai yang menyelamatkan cucunya, Lu Jianfeng. Saat menuju kediaman keluarga Lu Xingping dan istrinya menggunakan satu mobil, sedangkan Fang Bai dan Tang Wenru menggunakan mobil lainnya. Bersama dengan pengawal sedan di depan dan belakang, ada total 4 mobil, yang semuanya merupakan kendaraan lapis baja. 4 mobil sedan milik keluarga Lu meninggalkan rumah sakit Yanjing dan setelah lebih dari 20 menit berkendara, mereka memasuki daerah pegunungan di pinggiran barat Yanjing. Bentang alam daerah pegunungan ini landai, dengan vegetasi yang rimbun dan udara yang mengalir, lingkungan yang tenang yang merupakan tempat ideal untuk mengembangkan tubuh dan pikiran. Mobil sedan itu perlahan mendaki jalan pegunungan, setidaknya melewati 3 pos pemeriksaan dengan penjaga bersenjata setiap beberapa langkah. Para penjaga di pos pemeriksaan semuanya bersenjata lengkap, tentara yang celananya menyerah yang bahkan mengharuskan Lu Xingping untuk menyerahkan kartu identitasnya untuk diperiksa sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di puncak gunung, sebuah kompleks terpencil dengan tembok tinggi terlihat. Para penjaga di kompleks tersebut memeriksa identitas Lu Xingping dan yang lainnya, melakukan pemeriksaan keamanan menyeluruh pada keempat mobil, lalu mempersilakan mereka masuk. Apakah habitat di sini terlalu ketat? Tang Wenru tiba-tiba bertanya kepada Fang Bai setelah mobil memasuki kompleks bertembok tinggi itu. Fang Bai menjawab dengan senyuman yang tidak memberikan jawaban pasti. Dari kaki gunung hingga puncaknya, banyak pos pemeriksaan, yang masing-masing dijaga oleh pasukan bersenjata lengkap. Selain itu, terdapat sistem pengawasan yang terlihat dan tersembunyi yang membantu tugas penjagaan. Bagi orang awam, langkah-langkah perlindungan seperti itu tampak tak tertembus, sedemikian rupa sehingga bahkan seekor lalat pun akan kesulitan untuk menembusnya. Namun bagi Fang Bai, bahkan di bawah perlindungan yang begitu ketat, dia masih bisa menemukan beberapa kelemahan untuk dieksploitasi guna mencapai puncak gunung, meskipun itu akan membutuhkan waktu. Melihat Fang Bai tetap diam, Tang Wenru menjelaskan, meskipun Tuan Tua Lu telah pensiun, pengaruhnya di militer tidak banyak berkurang. Tindakannya masih memberikan dampak yang signifikan bagi Huaxia. Demi keselamatan pribadi Tuan Tua Lu, sudah sepatutnya pengamanan diperketat. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, konon, belum lama ini Dongfang Leiming, yang telah pensiun dari Departemen Perdagangan dan Niaga, diserang oleh sekelompok pria bersenjata dan hampir mengalami kejadian serius. Perdana Menteri sangat marah setelah mengetahui hal itu dan memerintahkan peningkatan segera langkah-langkah keamanan untuk para pejabat tinggi. Saat nama Dongfang Leiming disebutkan, hati Fang Bai bergetar. Tidak heran jika dia merasakan aura berwibawa pada Oriental Leiming ketika dia menyelamatkannya terakhir kali. Ternyata, dia adalah seorang pensiunan pejabat tinggi. Para praktisi seni bela diri memiliki aura yang mengesankan, sama seperti para pemimpin yang berpengaruh, dan keduanya dapat memberikan tekanan pada orang lain. Aura yang mengesankan dari seseorang yang berstatus tinggi memang menakutkan bagi orang biasa, tetapi tidak bagi seorang praktisi seni bela diri. Dan aura seorang ahli bela diri belum tentu dapat menekan mereka yang telah lama menduduki posisi penting. Tentu saja, ketika kekuatan seorang seniman bela diri mencapai tingkatan tertentu, bahkan individu dengan peringkat tertinggi pun dapat merasa tertindas. Bagaimanapun juga, setinggi apapun status mereka, mereka tetaplah manusia. Namun, ketika kekuatan seorang ahli bela diri mencapai tingkatan tertentu, mereka dapat berubah menjadi makhluk abadi atau dewa, mendorong penciptaan langit dan bumi,
mengubah kehancuran menjadi sihir, mengubah angin dan awan dengan napas mereka, dan menghancurkan langit dan bumi dengan jentikan jari. Fang Bai, sebagai kaisar abadi dalam kehidupan sebelumnya, memiliki kekuatan ilahi tertinggi dan tak tertandingi di seluruh 9 ranah alam abadi. Saat ini, Fang Bai masih jauh dari puncak kesuksesannya di kehidupan sebelumnya, dan inilah tujuan yang sedang ia perjuangkan. Bab 137, Tuan Tua Lu. 4 tandu memasuki kompleks bertembok tinggi keluarga Lu, hanya untuk melihat jalan lurus yang mengarah ke kedalaman terpencil di depan, diapit oleh pohon pinus dan cemara yang menjulang tinggi dan dinaungi oleh pohon willow hijau. Di dalam kompleks berdinding tinggi itu terdapat pemandangan yang tenang dan damai, tetapi Fang Bai dapat merasakan bahwa tersembunyi di antara pohon pinus dan cemara, pohon willow, dan dedaunan berbagai tanaman terdapat pengawal elit yang tak terhitung jumlahnya. Tidak perlu diragukan lagi bahwa para pengawal yang menyembunyikannya berada di sana untuk melindungi keselamatan Tuan Tua Lu, tokoh penting ini. Yang membuat Fang Bai takjub adalah di antara para pengawal tersembunyi itu terdapat beberapa ledakan dahiyuan sejati yang khas bagi para praktisi bela diri, dan yang terkuat bahkan memiliki kekuatan tingkat menengah tingkat mendalam. Seandainya bukan karena teknik naga harimau singa gajah milik Fang Bai yang mencapai lapisan kedua dari tingkatan tinggi, alam pengumpulan esensi, setara dengan seniman bela diri tingkat tinggi tingkat mendalam di dunia ini, dia mungkin tidak akan langsung merasakan kehadiran pengawal terkuat itu. Dengan pemeriksaan pos ketat di luar kompleks bertembok tinggi dan pengawal serta ahli bela diri yang tak terhitung jumlahnya di dalam, lapisan demi lapisan menciptakan jaring pengaman yang terjalin erat. Dengan tingkat perlindungan seperti itu, bahkan seorang seniman bela diri tingkat bumi yang lebih kuat dari tingkat mendalam pun mungkin tidak mampu menyakiti guru tua Lu. Kamu tidak perlu gugup, meskipun kakek Lu telah menjalani hidupnya di militer, dia sama sekali tidak kaku atau keras. Kau akan tahu begitu bertemu dengannya, dia sebenarnya orang tua yang sangat baik. Tang Wenru dengan tenang, tanpa menyadari bahwa Fang Bai merasakan berbagai aura yang berhembus dari kedua sisi jalan dan salah mengartikan kenyamanannya sebagai kegugupan. Aku, gugup, haha, Fang Bai tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa dia tidak pernah takut bahkan pada kaisar abadi yang angkuh di alam abadi, apalagi pada orang biasa di dunia ini. Melihat tingkah lakunya yang tak terkendali, Tang Wenru menjadi agak khawatir. Tuan Tua Lu adalah seorang pria yang sangat berbudi luhur dan terhormat, dan meskipun dia tidak akan menyebarkan dirinya ke tingkat generasi muda, jika Fang Bai terlalu mencolok di hadapannya, itu mungkin akan membuat Tuan Tua Lu tidak senang. Meskipun Pak Tua Lu sangat toleran dan baik hati kepada generasi muda, karena telah menjadi seorang prajurit sepanjang hidupnya, ia juga memiliki temperamen yang cukup keras, yang jika tersulut, dapat menggemparkan langit dan bumi. Fang Bai, saat kau bertemu dengan Tuan Tua Lu, kamu tidak bisa tertawa sebebas itu. Tuan Tua Lu lebih menyukai anak muda yang lebih pendiam dan introspektif. Tang Wenru tak berkuasa menahan diri untuk mengingatkannya. Sambil berbicara, dia dengan hati-hati mengamati ekspresi Fang Bai, khawatir kata-katanya akan merugikan dirinya sendiri. Fang Bai menoleh ke arah Tang Wenru dan berkata, "Petugas Tang, Anda belum sepenuhnya mengerti saya. Saya sangat memahami perbedaan antara rasa syukur dan keluhan. Jika seseorang memperlakukan saya dengan baik, saya akan 100 kali lebih baik sebagai balasannya. Jika seseorang bermaksud kasar kepada saya tidak ragu untuk membalasnya. Aku tidak pernah mencari masalah, tapi aku juga tidak takut masalah." Kamu dan dia sangat mirip. Tang Wenru menatap Fang Bai, sekali lagi terpikat dan berbicara dengan lembut. Apakah yang kamu maksud adalah Lu Jianfei? Fang Bai melihat Tang Wenru tampak menelepon, melengkung membentuk senyum manis dan bahagia yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, dan setelah berpikir sejenak, ia mengerti apa yang memikirkan Tang Wenru. Tang Wenru tidak membantah, ia mengangguk sambil berkata, "Ya, kamu dan Lu Jianfei memiliki kesamaan dalam penampilan dan temperamen. Seandainya dia masih di sini, kalian berdua pasti akan menjadi teman baik." Fang Bai menghela nafas, seorang pria yang bisa memikatmu seperti ini pasti benar-benar luar biasa, sayang sekali aku tidak pernah berkesempatan bertemu dengannya. Saat Tang Wenru menyebut nama Lu Jianfei, secerca kesedihan dan kenangan muncul di wajahnya, dan suasana di dalam mobil menjadi muram, mengurangi keinginannya untuk keseluruhan. Untungnya, tak lama kemudian mobil itu berhenti di depan sebuah bangunan dengan pesona kuno. Seorang pengawal membuka pintu mobil untuk Fang Bai dan Tang Wenru, dan setelah keduanya turun, mereka melihat Lu Xingping dan istrinya, Li Yuji, juga telah keluar dari mobil mereka dan menunggu mereka di depan sebuah pintu besar berwarna merah terang. Melewati pintu masuk berwarna merah terang, di bawah bimbingan seorang penjaga tua di sisi Tuan Tua Lu Sengguo, keempatnya melanjutkan perjalanan melalui halaman dan tiba di aula resepsi yang besar. Aula itu berkomunikasi dengan gaya tradisional, meja, kursi, dan perabot lainnya, semuanya terbuat dari kayu berkualitas dan terlihat usang karena usia, masing-masing bernilai sangat mahal. Silakan duduk, Dr. Fang, Wenrou, silakan merasa seperti di rumah sendiri dan duduklah. Jangan terlalu formal, anggap saja ini rumahmu sendiri. Setelah tiba di aula dan melihat ayahnya belum juga muncul, Lu Xingping segera mengajak Fang Bai dan Tang Wenru untuk duduk dan membungkuk. Li Yuji secara pribadi menyeduh teh untuk Fang Bai dan Tang Wenru dan meletakkannya di hadapan mereka. Tang Wenru tampak agak terkekang,
tetapi Fang Bai merasa nyaman, sikapnya tenang dan tidak terburu-buru, seolah-olah terbiasa dengan acara-acara besar. Menteri Lu, memimpin baru saja berlatih tinju di taman kecil di belakang dan mengatakan dia akan keluar setelah mencuci muka. Dia memintamu untuk menghibur para tamu terlebih dahulu dan tidak mengabaikan mereka, kata penjaga senior di sebelah Lu Sengguo sambil terkekeh kepada Lu Xingping. Sang maestro tua telah menjalani sepanjang hidupnya dan menderita banyak luka. Saat masih muda, ia tidak terlalu merasakannya, tetapi di usia senja, seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman, terutama dalam 2 tahun terakhir ini, kesehatannya memburuk. Baru-baru ini, dia mulai mempelajari serangkaian teknik tinju yang konon dapat memperkuat tubuh dan memperpanjang umur jika dipraktikkan setiap hari, jadi dia sangat menyukainya. Lu Xingping menghela napas dan berkata sambil tersenyum kecut kepada Fang Bai dan Tang Wenru, nadanya menandakan ketidakberdayaan. Jelas sekali, dia tidak mendukung ayahnya berlatih teknik tinju itu. Liu Ji juga menghela napas dan berkata, menurutku, akan jauh lebih baik jika guru tua berlatih Tai Chi. Menurutku, tinju yang dia pelajari sekarang terlalu keras. Bagaimana jika dia mengalami cedera punggung atau semacamnya? Ngomong-ngomong, Wenru, bukankah kamu juga mempelajari seni bela diri kuno? Lu Xingping tiba-tiba melirik Tang Wenru dan bertanya, apakah kamu telah mempelajari teknik tinju yang lebih lembut yang cocok untuk orang tua? Jika kamu punya, mungkin kamu bisa mengajari kakek Lumu. Sejujurnya, saya juga khawatir tinju yang sedang dipraktikkan oleh sang guru tua sekarang mungkin akan membahayakannya. Tang Wenru berpikir lalu menggelengkan kepalanya, guruku adalah seorang wanita, dan apa yang dia ajarkan untuk berbaring lebih cocok untuk wanita. Jadi begitu, tidak apa-apa kalau begitu. Setelah mendengar penjelasannya, Lu Xingping merasa kecewa. Melihat Fang Bai dengan santai menikmati tehnya, dengan mata tertunduk dan ekspresi puas, Tang Wenru mengerutkan bibir dan berkata, Paman Lu, Fang Bai juga mempelajari seni bela diri kuno, dan dia bahkan lebih hebat dariku. Anda bisa bertanya padanya. Lu Xingping dan Liu Ji kemudian mengalihkan pandangan mereka ke arah Fang Bai. Fang Bai, menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menikmati tehnya dengan santai, meletakkan cangkirnya dan bertanya, teknik tinju apa yang sedang dipraktikkan guru tua sekarang? Tinju udang yang murni, jawab penjaga tua di sisi Tuan Tua Lu. Ah, gaya tinju seperti itu lebih fokus pada energi yang dan memang tidak cocok untuk mereka yang sudah lanjut usia, mengakui Fang Bai. Setelah hidup kembali dalam tubuh baru, Fang Bai pernah mengumpulkan informasi tentang aliran Buddha, Taoisme, Konfusianisme, dan berbagai aliran seni bela diri lainnya di dunia ini dan telah melakukan penelitian mendalam. Niat awal Fang Bai adalah untuk memanfaatkan kekuatan mereka dan memperbaiki kelemahannya untuk kepentingannya sendiri, tetapi dia menemukan bahwa seni bela diri di dunia ini tidak memiliki kekuatan yang layak diadopsi dan banyak kekurangan. Karena kecewa, dia hanya membuang data tersebut begitu saja. Bab 138, segala sesuatu mengikuti tinju hati. Fang Bai memiliki ingatan yang menakjubkan, apapun yang dilihatnya, dia tidak akan pernah melupakannya. Setelah mempelajari seni bela diri tersebut, dia langsung memahaminya secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam hal memahami seni bela diri di dunia ini, baik kuno maupun modern, dia berhak mengklaim bahwa dia tak tertandingi. Tentu saja, dia hanya mempelajari permukaan dari berbagai seni bela diri faksi-faksi utama. Teknik-teknik rahasia sekte semi tersembunyi dan sekte tersembunyi, yang tidak diwariskan kepada orang luar, berada di luar jangkauan pandangannya. Namun, Fang Bai merasa bahwa dengan memahami sebagian, seseorang dapat menyimpulkan keseluruhannya. Seni bela diri yang telah dipelajarinya tampak sangat mendasar baginya. Sekalipun seni bela diri sekte semi tersembunyi dan sekte tersembunyi 10 atau 100 kali lebih hebat daripada yang telah dipelajarinya, dia tetap tidak akan menganggapnya serius. Dalam benaknya, teknik kultivasi dari kehidupan masa lalunya sangat banyak, seperti bintang di langit, dengan mudah memilih salah satu di antaranya, ia bisa langsung mengalahkan seni bela diri tingkat atas di dunia ini. Aku memang punya serangkaian teknik tinju yang sangat cocok untuk orang tua, aku hanya tidak tahu apakah Tuan Tua Lu tertarik. Fang Bai melihat Lu Xingping, Liu Ji, dan Tang Wenru semuanya menatapnya, dan dia berkata sambil tersenyum. Fang Bai memutuskan bahwa jika Tuan Tua Lu bersedia belajar tinju darinya, dia akan mengajarinya tinju pengikut hati segala sesuatu yang telah dia ajarkan kepada orang tuanya, menganggapnya sebagai perbuatan baik lainnya yang telah dilakukan. Jika Tuan Tua Lu tidak mau belajar, maka itu lebih baik, Fang Bai akan terhindar dari usaha tersebut. Haha, selama itu bisa memperkuat tubuh dan memperpanjang umurku, aku tertarik pada apa saja. Sambil tertawa terbahak-bahak, seorang tetua yang mengenakan pakaian olahraga longgar berwarna putih keluar dari balik tirai di aula. Pria yang lebih tua itu berusia lebih dari 70 tahun, bertinggi badan rata-rata, dan bertubuh agak kurus. Kulitnya berwarna perunggu kecoklatan, agak kasar, dan dia memiliki bekas luka panjang di dahinya, yang membuatnya tampak agak garang. Kebanyakan orang di usia 70-an akan memiliki mata yang keruh dan tak bernyawa, tetapi mata orang tua ini cerah dan tajam, penuh dengan ketajaman yang seolah menembus hati manusia dan melihat segalanya. Begitu tetua itu muncul, dia langsung menatap Fang Bai, lalu mengeluarkan seruan terkejut sambil bergumam, mirip sekali.
Sungguh menakjubkan, Fang Bai tahu bahwa tetua itu pasti menganggapnya mirip dengan cucunya, Lu Jianfei, karena itulah ia mengucapkan komentar tersebut. Ayah, kakek Lu Xingping, Li Yuji, dan Tang Wenru serentak berdiri dan berseru dengan hormat. Tampaknya Lu Shengguo memiliki otoritas yang signifikan atas keluarga Lu, karena bahkan tokoh seperti Lu Xingping merasa agak waspada di hadapannya. Wajah Tang Wenru memaksakan senyum, tetapi entah mengapa, senyum itu tampak tidak sepenuhnya alami. Fang Bai juga berdiri, tetapi dia tetap tenang dan terkendali. Hanya ketika tatapan Lu Shengguo tertuju padanya, barulah ia memperlihatkan senyum yang lebih cerah dari sinar matahari. Lu Shengguo melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang duduk, lalu mengambil segelas air dari meja teh di depannya dan menyesapnya sebelum berbicara. Anda pasti Dr. Fang, kan? Aku sering mendengar namamu beberapa hari terakhir ini. Xingping memberitahuku bahwa jika kau tidak turun tangan untuk menyelamatkannya, Jian Feng, anak laki-laki itu, pasti sudah tiada. Jian Feng adalah anak yang kulihat tumbuh dewasa, dan kau menyelamatkan nyawanya membuatku sangat bahagia. Pada saat yang sama, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas nama seluruh keluarga Lu kepada Anda, katanya. Fang Bai tersenyum tipis dan berkata tanpa kerendahan hati maupun kesombongan, Tuan tua terlalu sopan. Saya seorang dokter, menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka adalah tugas saya. Lu Shengguo menjawab, rasa terima kasih harus diungkapkan. Keluarga Lu menghargai emosi, menjunjung tinggi kehormatan dan kebenaran, membalas dendam atas permusuhan, dan membalas kebaikan tanpa menunda-nunda. Karena Anda seorang dokter, saya akan meminta Xingping untuk membayarkan biaya pengobatan Anda. Melihat Fang Bai hendak mengatakan sesuatu, Lu Shengguo berkata, kau harus menerima uang ini, kami hanya akan merasa tenang jika kau melakukannya. Dan jangan merasa bahwa uang itu vulgar. Bahkan para dokter nasional yang terhormat itu pun menerima uang untuk merawat pasien, dan mereka mengenakan biaya yang sangat mahal. Terkadang kami para pria tua duduk bersama dan mengobrol, dan kami menyebut mereka serakah. Haha, dia tertawa beberapa kali lalu menoleh ke Tang Wenru, nak, kemarin ayah bertemu denganmu dan kami membicarakan tentangmu. Kudengar kau tidak begitu akur dengan pemuda dari keluarga Shen itu. Ada apa? Tidak suka padanya. Di hadapan Lu Xingping, Tang Wenru berani membantah penyebutan Shen Huanian, tetapi di hadapan Tuan Tua Lu, dia tidak berani melakukannya. Sambil menggigit bibirnya, dia berkata, bukannya aku tidak menyukainya, tapi aku membencinya. Katakan padaku, apa yang dilakukan anak dari keluarga Shen itu sehingga kau sangat membencinya? Tuan Tua Lu bertanya sambil tersenyum. Tang Wenru menjawab, tidak ada yang perlu dikatakan, rasa benci tetaplah benci, hanya mendengar namanya saja membuatku merasa jengkel. Li Yuji berkata sambil tersenyum, ayah, hal-hal antara pria dan wanita memang seperti itu. Ada yang jatuh cinta pada pandangan pertama, dan ada pula yang saling membenci seumur hidup, sebenarnya tidak banyak yang bisa dikatakan. Lu Shengguo menyisir rambutnya yang tipis dengan jari-jarinya, sambil melambaikan tangannya, lupakan saja, aku tidak akan mengkhawatirkan urusan cinta kalian para anak muda. Kudengar kau dipindahkan ke kantor polisi Yanjing untuk bekerja. Mengapa demikian? Bukan apa-apa, saya hanya ingin mengubah lingkungan kerja. Senang rasanya bisa datang ke Yanjing. Kakekmu ada di sini, dan kami semua orang tua juga ada di sini, kami semua bisa menjagamu. Dr. Fang, Anda tadi menyebutkan bahwa Anda memiliki serangkaian teknik tinju yang sangat cocok untuk dipraktikkan oleh para lansia. Mereka itu apa? Alur pikiran Lu Shengguo melompat dengan cepat, dia sedang berbicara dengan Tang Wenru sedetik sebelumnya, lalu tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan ke Fang Bai. Segala sesuatu mengikuti hati dan kepalan tangan. Di belakang aula resepsi keluarga Lu, terdapat sebuah halaman kecil. Di halaman, hanya ada pohon akasia. Di bawah pohon itu, ada meja dan bangku batu. Dahulu, halaman ini adalah tempat di mana Tuan Tua Lu menikmati teh, minum anggur, membaca buku, dan koran. Sekarang, tempat itu telah menjadi tempat bagi guru tua Lu untuk berlatih seni bela diri, yang secara halus disebut lapangan latihan. Sejak mempelajari jurus Wudang Pure yang dari seorang ahli bela diri dan mendengar bahwa teknik ini dapat memperkuat tubuh, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang umur, guru tua Lu menjadi terobsesi dengannya. Setiap pagi dan siang, dia pasti meluangkan waktu untuk melakukan rangkaian gerakan tinju ini. Bahkan jika ada tamu datang, mereka harus menunggu sampai dia selesai berlatih sebelum bertemu dengan mereka. Awalnya, Tuan Tua Lu berencana untuk duduk di ruang resepsi dan mengobrol dengan kedua anak muda itu, Fang Bai dan Tang Wenru. Namun, setelah mendengar bahwa Fang Bai memiliki teknik tinju yang cocok untuk orang tua, minatnya meningkat pesat, dan dia dengan antusias menarik Fang Bai ke tempat latihannya, meminta Fang Bai untuk mendemonstrasikan teknik tersebut agar dia bisa melihatnya. Fang Bai, melihat antusiasme sang guru tua, tidak punya pilihan selain melangkah ke tengah halaman, mengambil posisi, dan melakukan tinju hati yang mengikuti segala sesuatu, dari awal hingga akhir. Apakah ini, tinju hati yang mengikuti segala hal, milikmu? Setelah Fang Bai perlahan menyelesaikan rangkaian teknik tinju, minat guru tua Lu sangat berkurang. Dengan ekspresi kecewa, ia berkata, teknik ini persis seperti yang dilakukan para pria dan wanita tua di taman dengan tai chi mereka. Tidak hanya sangat lambat, tetapi juga lesu tanpa semangat.
Dr. Fang, apa gunanya teknik Anda? Fang Bai melihat Tuan Tua Lu benar-benar meremehkan tinju hati yang mengikuti segala sesuatu miliknya dan mau tak mau merasa kesal sekaligus geli. Tinju hati yang mengikuti segala sesuatu adalah salah satu teknik tinju yang paling umum di dunia kultivasi pada kehidupan Fang Bai sebelumnya. Meskipun tidak memiliki aplikasi tempur praktis, metode ini sangat efektif dalam memperkuat tubuh, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang umur. Selain itu, cara mempelajarinya sangat sederhana, sehingga hampir semua orang di kalangan masyarakat biasa di dunia kultivasi mempraktikannya. Bab 139, Aku tak bisa melihatmu. Latihlah rangkaian teknik tinjuku ini dengan tekun, dan kau bisa hidup hingga 100 tahun, meninggal tanpa sakit. Fang Bai tidak berusaha keras untuk mempromosikan manfaat dari jurus hati yang mengikuti segala sesuatu. Lagi pula, jika Lu Sengguo mau berlatih, dia akan mengajarinya, dan jika tidak, itu akan menghemat waktunya. Hidup hingga usia 100 tahun tanpa sakit. Apakah ini benar-benar suatu keajaiban? Mata Lu Sengguo membelalak takjub. Akhir-akhir ini, dia telah berlatih jurus wudang murni yang hanya bertujuan untuk memperkuat tubuh dan memperpanjang umur, tetapi tidak berani bermimpi untuk hidup melewati 100 tahun, meninggal tanpa sakit. Di usia lanjut, hal yang paling ditakuti adalah penyakit terserang, dan tentu saja, hal yang paling diharapkan adalah hidup hingga usia 100 tahun, meninggal secara alami. Namun, bagi sebagian besar orang lanjut usia, harapan ini sama sekali tidak dapat tercapai. Jika sang guru tua tidak mempercayainya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Melihat Lu Sengguo masih ragu, Fang Bai mengangkat bahu, sebenarnya ingin mengatakan, terserah kamu kalau tidak mau berlatih, tetapi karena menghormati prinsip, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, dia menahan diri untuk tidak mengungkapkan isi hati. Meskipun Tang Wenru bukanlah seorang ahli bela diri yang sepenuhnya mumpuni, dia hampir mendekati level seorang ahli bela diri. Sementara Lu Sengguo dan yang lainnya menganggap tinju hati yang mengikuti segala sesuatu, milik Fang Bai perlahan dan malas, dia melihat sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Fang Bai, saya ingin mempelajari rangkaian teknik tinju ini. Tang Wenru mendekati Fang Bai dan berkata. Fang Bai tertawa, ini adalah serangkaian teknik tinju untuk orang tua. Mengapa Anda ingin mempelajarinya? Setelah saya menguasainya, saya akan mengajarkannya kepada kakek nenek dan orang tua saya. Tang Wenru berkata dengan ekspresi serius. Pernyataan itu menunjukkan dengan jelas pendiriannya, sementara Tuan Tua Lu tidak mempercayai Fang Bai, dia justru mempercayainya. Jika dia tidak mau mempelajari teknik tinju dari Fang Bai, dia akan mempelajarinya dan mengajarkannya kepada kakek nenek dan orang tuanya sendiri. Lu Sengguo menatap Tang Wenru, lalu Fang Bai, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, sambil menunjuk Tang Wenru, gadis, kau secara tidak langsung mengungkapkan ketidakpuasanmu padaku. Kamu benar-benar membela Dr. Fang. Pipi Tang Wenru sedikit memerah, dan dia menundukkan kepalanya tanpa mengeluarkan suara. Lu Sengguo menamparkan pahanya dan berkata kepada Fang Bai, Dr. Fang, Anda berlatih seni bela diri kuno, dan kebetulan kapten pengawal saya, Yang Hu, juga seorang ahli bela diri. Kenapa kalian berdua tidak sedikit mengetahuinya? Jika kau bisa mengalahkan Yang Hu, mulai sekarang aku akan melatih teknik tinjumu. Tanpa menunggu Fang Bai berbicara, dia memberi isyarat kepada seorang penjaga tua di tempatnya untuk memanggil Yang Hu. Fang Bai awalnya hanya bermaksud mengunjungi keluarga Lu untuk makan, berjongkok sebentar dengan Tuan Tua Lu, lalu pergi dengan biaya konsultasi yang tidak seimbang. Dia tidak berencana untuk bertukar ilmu bela diri dengan siapapun. Namun, karena Tuan Tua Lu tidak hanya menyarankan pertukaran tetapi juga tidak memberikan kesempatan untuk menolak, dia hanya bisa tersenyum pahit dan tidak punya pilihan lain. Jika itu orang lain, dia bisa saja berkata, maaf, saya tidak tertarik untuk berbicara dengan orang Anda, lalu pergi. Namun, hal itu tidak akan berhasil pada Tuan Tua Lu, meskipun itu mungkin melegakannya, itu tidak akan terlihat baik bagi Lu Xingping, Li Yuji, atau Tang Wenru. Yang Hu, dengan pakaian militer lengkap, dengan cepat muncul di halaman. Setelah menghormati standar militer kepada Lu Sengguo dan yang lainnya, dia berdiri tegak seperti lembing, menunggu perintah Lu Sengguo. Yang Hu, yang berusia sekitar 30-an, memiliki tinggi hampir 1,90 meter, dan memiliki fisik yang kuat seperti banteng. Kulitnya berwarna perunggu, dan matanya yang cerah dan tajam menarik perhatian dan mencegah orang untuk menatapnya terlalu lama. Berdiri di sana, menyerupai menara besi, memancarkan aura yang mengagumkan layaknya sebuah gunung tinggi. Sekilas, Fang Bai langsung mengenali bahwa Yang Hu adalah seorang seniman bela diri pemula tingkat mendalam. Tidak heran jika Tang Wenru mengatakan bahwa ada naga tersembunyi dan harimau yang mengintai di dalam militer Huaxia, yang dipenuhi oleh para ahli bela diri. Rupanya itu benar, karena seorang kapten penjaga biasa di sisi Lu Sengguo memiliki kekuatan seorang seniman bela diri tingkat mendalam. Oleh karena itu, jika melihat keseluruhan militer, pasti ada para ahli yang lebih hebat lagi. Setelah Yang Hu tiba, terdengar tetap berbunyi pada Tang Wenru. Sebelum datang, dia telah diberitahu bahwa komandan ingin dia melakukan pertukaran dengan seorang ahli bela diri, dan menurutnya, di antara sedikit orang di halaman istana, hanya Tang Wenru yang memenuhi syarat sebagai ahli bela diri semu. Oleh karena itu, dia menganggap Tang Wenru sebagai lawannya.
Wenrou merasa seperti telah menarik perhatian seekor harimau ganas ketika Yang Hu melihatnya. Tekanan yang sangat besar menghimpitnya, dan tanpa sadar dia bergeser mendekati Fang Bai. Yang mengejutkannya, semakin dekat dia dengan Fang Bai, tekanan yang dirasakannya semakin berkurang, hingga mereka hampir berdampingan, dan barulah saat itu dia merasakan kelegaan yang signifikan. Fang Bai melirik dan melirik Wenrou, bibirnya melengkung membentuk senyuman penuh teka-teki. Orang ini sangat tangguh. Wenrou berbisik kepada Fang Bai, matanya menyampaikan sedikit kekhawatiran. Apakah kamu khawatir aku tidak bisa mengalahkannya? Fang Bai bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Namun, dia memancarkan aura yang sangat mengancam, seperti menghadapi harimau yang turun dari pegunungan. Dan kamu, Wenrou melirik Fang Bai, berhenti sejenak untuk berpikir, lalu berkata, aku tidak bisa membaca pikiranmu. Fang Bai menjawab, itulah yang sangat mendalam dan tak terduga. Semakin mahir sang ahli, semakin sulit pula mereka memahaminya. Setelah mendengar percakapan mereka, Yang Hu menyadari bahwa lawan latih tandingnya bukanlah Wenrou, melainkan pemuda tampan dan rupawan yang berdiri di dekatnya. Tatapannya beralih dari Wenrou ke Fang Bai, niat bertempur dalam dirinya, dan aura kuat menekan ke arah Fang Bai. Di masa lalu, setiap kali Yang Hu menghadapi lawan, hanya dengan melepaskan kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat mereka kehilangan keberanian bahkan sebelum pertarungan dimulai. Namun, pada saat itu, ia tidak melihat tanda-tanda ketakutan di wajah Fang Bai, hanya ekspresi tenang dan tidak terganggu. Fang Bai seolah-olah mewujudkan ranah, biarkan yang kuat tetap kuat, angin sepoi-sepoi menyapu bukit, biarkan mereka menjadi ganas bulan yang terang mengalirkan sungai besar. Yang Hu terkejut dalam hati, menyadari bahwa ia telah bertemu dengan seorang ahli sejati, dan ia segera menyingkirkan segala keraguan yang pernah ia miliki terhadap orang tersebut. Ini Yang Hu, pemimpin baru peraturan keamanan saya. Dialah yang mengajari saya jurus wudang murni Yang. Lu Shengguo berkata sambil memperkenalkan Yang Hu. Ini Dr. Fang Bai. Jian Feng mengalami kecelakaan mobil beberapa hari yang lalu, dan Fang Bai lah yang turun tangan untuk menyelamatkan nyawanya. Kalian berdua sebaiknya saling mengenal. Lu Shengguo kemudian memperkenalkan Fang Bai. Sangat dihormati. Sesuai dengan istiadat dunia bela diri kuno, Yang Hu memberi hormat dengan mengepalkan tinju kepada Fang Bai. Fang Bai meniru gerakan tersebut, membalas salam itu dengan gerakannya sendiri. Yang Hu, Dr. Fang juga seorang seniman bela diri. Dia mengatakan bahwa jurus wudang pure yang Anda ajarkan kepada saya terlalu condong ke arah maskulinitas dan tidak cocok untuk dipraktikkan oleh orang yang lebih tua. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Yang Hu melirik Fang Bai, wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan yang jelas. Dengan membusungkan dada, dia berkata dengan lantang, Komandan, seni bela diri wudang selalu menekankan keseimbangan antara komunikasi internal dan eksternal, harmoni yin dan yang. Meskipun jurus yang murni cenderung maskulin, jika dipraktikkan dengan tempo yang lebih lambat, jurus ini tetap sangat cocok untuk orang lanjut usia. Lu Shengguo mengangguk dan berkata, ya, aku sudah berlatih teknik tinju ini cukup lama, dan aku merasa ini cukup bagus. Yang Hu dengan bangga melirik Fang Bai, menunjukkan sikap sombong. Fang Bai tersenyum dan berkata, pada awalnya, teknik ini memang terasa nyaman. Namun, tubuh manusia membutuhkan keseimbangan yin dan yang. Jika dipraktikkan terlalu lama, teknik ini dapat menyebabkan kelebihan energi yang, sehingga mengalahkan energi yin. Begitu keseimbangan yin dan yang hilang, masalah akan mulai muncul. Dia berhenti sejenak, lalu berbicara kepada guru tua Lu, setelah berlatih teknik ini, bukankah Anda merasa sangat berenergi setiap hari, bahkan terkadang sulit tidur? Bab 140, berlatih tanding di halaman. Lu Shengguo terdiam, lalu setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, ya. Sekarang aku merasa tubuhku dipenuhi kekuatan, seolah-olah aku telah kembali ke masa kejayaanku. Apakah ada yang salah dengan itu? Fang Bai berkata, fungsi fisik para lansia menurun secara signifikan. Mempraktikkan teknik tinju seperti itu sama saja dengan menghabiskan hidup secara berlebihan. Meskipun hal itu mungkin membuat seseorang merasa sangat gembira dalam jangka pendek, seiring waktu, akan ada konsekuensi buruk. Insomnia hanyalah masalah kecil. Wajah Yang Hu tampak jelek, dan berkedut beberapa kali karena ingin membalas Fang Bai tetapi tidak menemukan alasan untuk melakukannya. Apalagi setelah mendengar kata-kata Fang Bai, Yang Hu pun merasa ada kebenaran di dalamnya. Meskipun Yang Hu sendiri berlatih tinju yang murni wudang, ia juga berlatih tinju tai chi dan keterampilan lain yang lebih lentur dan lembut. Oleh karena itu, fenomena peningkatan semangat yang dialami Lu Shengguo selama latihannya tidak pernah terlintas dalam pikiran, paling-paling, itu hanya membuatnya merasa bersemangat. Setelah memikirkan kata-kata Fang Bai dengan saksama, Yang Hu semakin merasa bahwa dia telah mendorong Tuan Tua Lu. Dengan pikiran itu, Yang Hu tak kuasa menahan rasa panas di wajahnya, dipenuhi rasa malu dan aib. Setelah mengamati ekspresi wajah Yang Hu, Lu Shengguo sepertinya memahami sesuatu. Dia tidak marah, tetapi dia digantikan dan berkata, jangan kita membicarakan ini. Dr. Fang, Yang Hu, kenapa kalian berdua tidak sedikit berlatih bela diri dan memberi kami tontonan? Meskipun Yang Hu bukanlah yang terkuat di antara pasukan keamanan Lu Shengguo, dia adalah yang terbaik. Lu Shengguo hanya akan merasa nyaman mempelajari teknik tinju dari Fang Bai jika Fang Bai mampu mengalahkannya.
Jika teknik kekuatan Fang Bai tidak terlalu istimewa, maka ketinggian pun tidak akan terlalu hebat, dan Lu Shengguo tidak akan tertarik untuk mempelajarinya. Dr. Fang, tolong bantu saya. Yang Hu dengan sukarela berjalan ke tengah halaman, memberi hormat dengan kepalan tangan kepada Fang Bai, dan mengambil sikap mengundang. Fang Bai menghela napas, tampak enggan berjalan mendekat menghadap Yang Hu, lalu berkata dengan nada malas, "Ayo masuk." Dia tidak mengambil posisi bertahan, hanya berdiri di sana dengan sikap acuh tak acuh, menunggu Yang Hu melancarkan serangan. Menatap Yang Hu dengan saksama pada Fang Bai, mengedipkan matanya erat-erat. Mengetahui bahwa Fang Bai adalah lawan yang tangguh, dia tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia mulai bergerak dengan pola gerakan kaki tertentu, mengelilingi Fang Bai. Kecepatan gerakannya semakin cepat dan semakin cepat, hingga sosoknya mulai kabur. Lu Shengguo merasa sedikit tidak sabar dan agak pusing, berteriak, "Yang Hu, ada apa dengan semua putaran ini? Serang saja sekarang." Setelah mengelilingi Fang Bai lebih dari mengulangi kali dan melihat bahwa Fang Bai tampak penuh dengan celah namun sekaligus tanpa celah sama sekali, Yang Hu ragu-ragu. Mendengar teriakan Tuan Tua Lu, dan menyadari bahwa Tuan Tua itu mulai tidak sabar, ia merasakan sentakan tiba-tiba di hatinya. "Ah!" Yang Hu meraung, menggeser kakinya ke depan, dan meninjunya melesat langsung ke dada Fang Bai. Tidak ada teknik rumit dalam pukulannya lurus dan sederhana, tetapi kekuatan di baliknya sangat luar biasa. Beberapa helai daun yang gugur di halaman kecil itu tersapu oleh kekuatan pukulannya, terbang ke arah Fang Bai bersamaan dengan sosoknya yang sedang berlari kencang. Terdengar suara desisan kecil di udara saat daun-daun kecil itu melayang, seolah-olah mereka adalah senjata lempar yang tajam dan dahsyat. Salah satu daun menyentuh sisi tubuh Fang Bai, dan dengan suara "puff" yang samar, daun itu menancap dalam-dalam ke pohon akasia di belakang Fang Bai, menelan seluruh daun tersebut. Jika itu adalah orang biasa, hanya sehelai daun ini saja sudah bisa membunuh mereka. Sayangnya, Lu Shengguo, Lu Xingping, dan Li Yuji hanyalah manusia biasa dan hanya melihat dedaunan beterbangan secara kacau akibat kekuatan pukulan Yang Hu, tanpa menyadari bahaya yang ada di dalamnya. Bahkan Tang Wenru, seorang seniman bela diri amatir, tidak menyadari adanya dedaunan yang dipaku di batang pohon, dia hanya tahu bahwa pengungsi mereka tidak muncul lagi. Jarak antara Yang Hu dan Fang Bai kurang dari 2 zang, jarak yang dapat diabaikan bagi seorang seniman bela diri. Hanya dengan sekejap mata, Yang Hu sudah berdiri di depan Fang Bai. Tentu saja, beberapa helai daun itu tidak dapat melukai Fang Bai dan semuanya terbang melewatinya, di kedua sisi tubuhnya. Dibandingkan dengan dedaunan, tinju Yang Hu tak diragukan lagi memiliki kekuatan dan ancaman yang lebih besar. Pukulan Yang Hu lugas dan cepat guntur, lebih cepat dari kilat, dan mengandung kekuatan esensi sejati dari seorang seniman bela diri tingkat mendalam. Orang lain mungkin hanya melihat kecepatan, keganasan, dan ketepatan pukulan ini, namun, hanya seorang seniman bela diri yang diselimuti oleh kekuatan pukulan ini yang dapat memahami bahaya dan kengeriannya, seolah-olah menyaksikan sebuah lonceng alus seberat 1000 pon meluncur lurus ke arah mereka. Sebagai seorang seniman bela diri tingkat mendalam, serangan Yang Hu mencapai ranah di mana dia dapat melepaskan dan menariknya kembali sesuka hati. Mengingat Fang Bai adalah tamu dari Tuan Tua Lu, Yang Hu memutuskan bahwa jika Fang Bai gagal menghindar atau bertahan dari serangannya, dia akan segera mundur dan menahan pukulannya. Ketika kepalan tangan hanya berjarak 1 kaki dari dada Fang Bai, tubuh Fang Bai bergeser secara halus ke samping, nyaris menghindari pukulan lurus Yang Hu pada saat kritis. Pukulan Yang Hu yang bertenaga penuh meleset melewati dada Fang Bai, mengenai udara kosong, membuatnya terkejut. Melihat Fang Bai menghindar dengan begitu mudah, dia tahu bahwa dia telah meremehkan lawannya. Meskipun terkejut, dia tidak panik. Dia mendorong tanah dengan ujung kakinya, mendorong tubuhnya hingga sejauh 1 zang. Lalu dia menyilangkan tangannya di depan dada, mengambil posisi bertahan untuk mencegah Fang Bai memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. "Kau khawatir menyakitiku dan membuat Tuan Tua Lu kehilangan muka, jadi kau menahan diri, kan? Ayo, serang aku dengan kekuatan penuh. Jika tinju atau tendanganmu bisa mengenai tubuhku, aku akan mengakui kekalahan. Sekalipun aku terluka, aku tidak akan membiarkan Tuan Tua Lu menyalahkanmu." Fang Bai berkata sambil tersenyum, memperhatikan ekspresi serius dan hikmat Yang Hu. Yang Hu melirik Lu Shengguo, seolah mencari persetujuannya. Mata Lu Shengguo juga menunjukkan ketajaman dalam menilai sesuatu. Melihat Yang Hu tidak akan mudah mengalahkan Fang Bai, dia mengerutkan kening dan berkata, "Dr. Fang, tinju dan tendangan itu buta, apakah Anda tidak takut terluka?" Fang Bai menjawab dengan senyum bangga, "Tuan Tua, Anda seharusnya tidak meniru saya, tetapi kapten keamanan Anda di sini." Lu Shengguo tertawa bahak, "Kalian semua adalah seniman bela diri, luka ringan akan cepat sembuh. Yang penting, jangan bertengkar sampai mati atau menimbulkan kerusakan serius. Yang Hu, silakan bertarung dengan bebas." Setelah menerima perintah itu, Yang Hu mengeluarkan raungan yang menggelegar, momentumnya melonjak. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Tang Wenru merasakan tekanan yang semakin besar dari Yang Hu dan terpaksa mundur 2 langkah. Sebagai seorang yang mahir dalam seni bela diri semu, daya tahannya agak lebih kuat. Ketika dia melihat Lu Shengguo, Lu Xingping, dan Li Yuji,
dia menyadari mereka telah bergerak lebih jauh ke belakang, hampir berdiri di dalam ruangan di sebelah selatan. Yang Hu, seperti harimau yang mengamuk, melepaskan auranya dengan kekuatan penuh, melangkah menuju Fang Bai, aura seniman bela dirinya yang menekan Fang Bai dengan setiap langkah majunya, intensitasnya sangat dahsyat. Sebagai murid Sekte Tao, seni bela diri Tao biasanya memaksakan perubahan upaya minimal menjadi kekuatan yang luar biasa, menghargai kelembutan daripada kekuatan, tetapi Yang Hu unggul dalam aspek yang dan energi dari seni bela diri Tao, seperti tinju yang murni wudang dan tinju ilahi cahaya, dan sebagainya. Setiap langkah yang diambilnya membuat tanah di halaman bergetar sedikit, dan di tempat kaki mendarat, terlihat retakan jaringan yang jelas di lantai batu biru yang beraspal. Tuan Tualu menghela nafas, menyadari bahwa setelah pertempuran ini, lantai halamannya kemungkinan besar memerlukan perbaikan yang signifikan. Akhir cerita bab 131 sampai bab 140. Kita akan membahas novel Dokter Abadi Luar Biasa Perkotaan bab 141 sampai bab 150 di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe dan bagikan novel ini agar Mimin lebih semangat untuk melanjutkan.